Chapter 2061. Nasi gigi darah. Sepertinya bagi saya Anda tidak menganggapnya serius. Saya harus memperingatkan Anda bahwa ketiga momok iblis itu sangat kuat, jadi jangan meremehkan mereka jika Anda akan menyeberangi gurun ini. Seperti yang saya yakini, Anda tahu, tiga momok iblis adalah angin jatuh jiwa, pasir pemusnahan bumi, dan serigala iblis ilusi Howl. Ketiga hal ini semuanya menghadirkan tingkat bahaya yang berbeda, dan di antara mereka, serigala iblis ilusi Howl hanya berada di tempering spasial panggung, tetapi mereka berburu dalam kelompok, dan bahkan kelompok terkecil akan memiliki 7 atau 8 serigala dewasa. Mereka akan cukup merepotkan untuk dihadapi bagi sebagian besar makhluk, tetapi mereka kemungkinan besar akan menimbulkan ancaman paling kecil bagimu. Serigala iblis serigala ilusi dapat bergerak sangat cepat di padang pasir, tetapi tidak secepat kadal iblis berkaki 8. Selama Anda dapat memperhatikan mereka sebelumnya, Anda akan dapat melepaskannya dengan mudah. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki kuda kadal iblis, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Adapun pasir penghancuran bumi, bahaya yang ditimbulkannya adalah yang kedua setelah Soulful Winds di Illusion Howl Desert. Jadi, pria kekar itu mulai memberikan penjelasan, dan meskipun Han Li sudah mengetahui beberapa informasi ini, dia masih mendengarkan dengan seksama. Lebih dari setengah bulan kemudian, Han Li sedang bermeditasi di atas tunggangan kadal iblisnya, tetapi dia tiba-tiba membuka matanya dan mengarahkan pandangannya ke arah noda hijau di gurun, yang terletak hampir 10 km jauhnya. Detik berikutnya, suara wanita berambut ungu terdengar dari depan. Rekan Taois, oasis Sungai Perak terbentang di depan. Keluarga baik kami telah mendirikan benteng kecil di sana, jadi kami bisa pergi dan beristirahat di sana sebentar sebelum kami menghadapi binatang iblis itu. Tambang hanya berjarak sekitar setengah hari dari sana. Oase, bagus sekali. Aku benar-benar muak mengendarai benda ini. Begitu kita sampai di sana, aku akan beristirahat dengan baik dan makan banyak. Kakak Bai, kurasa sudah waktunya kamu memberiku apa yang kamu janjikan padaku. Dewa Langit Luan Dragon berkata dengan ekspresi penuh harap saat dia menepuk perutnya yang besar. Haha, yakinlah, Saudara Luan Dragon, saya tahu bahwa Anda harus mengkonsumsi benda itu untuk melepaskan kekuatan penuh dari seni iblis khusus Anda, jadi saya akan menyerahkannya kepada Anda segera setelah kita tiba di oasis. Pria kekar itu tertawa sebagai jawaban. Bagus, setelah aku mengkonsumsi benda itu, kekuatan sihirku akan meningkat setidaknya 30%, dan itu akan memberi kita kesempatan yang lebih baik untuk mengusir binatang iblis itu. Benda itu benar-benar sangat lezat, aku hanya memilikinya sekali. Bertahun-tahun yang lalu, tapi aku masih tidak bisa melupakannya sampai hari ini, kata Dewa Langit Luan Dragon dengan anggukan senang. Tentu saja, bahkan keluarga baik kami harus mengeluarkan upaya ekstensif untuk mengamankan sejumlah kecil benda itu, kata wanita berambut ungu sambil tersenyum. Han Li agak bingung dengan percakapan ini, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tak lama kemudian, rombongan tiba di Silver River Oasis. Begitu mereka memasuki oasis, badai pasir tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah dicegah oleh semacam kekuatan tak terlihat. Oasis itu hanya berukuran beberapa kilometer, dan ada semak-semak dengan berbagai ukuran yang tumbuh di sekitar tepinya. Di tengah oasis terdapat danau berwarna hijau tua dengan diameter sekitar 250 meter, dan di samping danau terdapat deretan bangunan berwarna abu-abu yang dibangun dari pasir, namun terlihat sangat kokoh. Bangunan-bangunan ini hanya menempati area seluas beberapa hektar, tetapi ada fluktuasi energi khusus yang memancar melalui area tersebut, yang menunjukkan bahwa pembatasan telah dibuat di sekitar mereka. Setelah melirik danau kecil itu, Han Li mengalihkan perhatiannya ke arah gugusan bangunan itu. Ini adalah serangkaian bangunan setengah bola yang tingginya tidak lebih dari 30 hingga 40 kaki. Pria kekar itu melompat turun dari kadal iblisnya dan menyimpannya ke dalam gelang binatang rohnya,
lalu mengarahkan pandangannya ke gedung-gedung di kejauhan dengan alis berkerut sebelum tiba-tiba melepaskan tangisan panjang yang mirip dengan auman naga. Suara itu meletus langsung ke langit, bergemuruh di langit seperti guntur yang tumpul. Tetapi bahkan setelah waktu yang lama berlalu, tidak ada yang muncul dari gedung-gedung itu. Ekspresi pria kekar itu sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia membuat isyarat tangan yang aneh kepada semua orang di belakangnya. 6 anggota spasial tempering stage dari grup segera melompat turun dari kadal iblis mereka juga sebelum mendekati gedung dengan hati-hati. Saat mendekati gedung, Bai Yunxin mengeluarkan lencana logam hitam pekat sebelum melambaikannya ke depan. Lapisan ki hitam segera bangkit dari tanah untuk menyembunyikan mereka berenam. Setelah itu tidak ada lagi suara yang terdengar. Semua orang melihat dengan ekspresi waspada. Sementara Han Li hanya dengan tenang menilai situasinya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada cahaya biru yang melintas di matanya, memungkinkan dia untuk melihat semua yang terjadi di dalam kabut hitam di depan. Setelah menyempurnakan mata roh penglihatan cerahnya selama lebih dari 1000 tahun, mereka menjadi sangat kuat, dan itu adalah tugas sederhana untuk melihat menembus batasan. Setelah sekitar 15 menit, ki hitam tiba-tiba bubar, dan Bai Yunxin dan yang lainnya muncul kembali. Bai Yunxin memberi hormat kepada pria kekar dari jauh, dan berkata, "Senior, batasan benteng sama sekali tidak terluka, tetapi semua murid di sini telah menghilang." Ekspresi pria kekar menjadi gelap setelah mendengar ini. Hanya ada oasis di daerah terdekat ini, kemana mereka bisa pergi? Saya tidak yakin. Saya juga tidak dapat menemukan tanda-tanda pertempuran dimanapun di dalam benteng, jawab Bai Yunxin dengan sedikit ketakutan. Ekspresi pria kekar itu semakin gelap, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika Han Li tiba-tiba menyela sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita masuk dulu, rekan Dao Bai? Ini bukan tempat yang tepat untuk mendiskusikan apapun. Pria kekar itu sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan ekspresinya sedikit mereda ketika dia berkata, "Itu benar, mohon maafkan kelalaian saya. Ayo masuk, rekan-rekan Taois. Aku akan pergi duluan." Dewa Surgawi Luan Regen terkekeh saat dia menghilang dari atas kuda kadal iblisnya. Lalu tiba-tiba muncul kembali di belakang Bai Yunxin dan yang lainnya sebelum berjalan menuju gedung terbesar. Kekar itu cukup geli dengan ini, dan semua orang juga melompat turun dari kuda mereka sebelum berjalan menuju gugusan bangunan. Beberapa saat kemudian, semua makhluk tahap integrasi tubuh dalam kelompok itu berkumpul di aula yang luasnya lebih dari 100 kaki, sementara Bai Yunxin dan yang lainnya diperintahkan untuk berjaga di luar. Saya sudah menyapu indera spiritual saya melalui tempat ini, dan itu seperti yang dikatakan Sinner, tidak ada tanda-tanda pertempuran, dan batasannya sama sekali tidak rusak. Jadi para murid dengan jelas meninggalkan tempat ini atas kemauan mereka sendiri, kata wanita berambut ungu dengan alis berkerut saat dia duduk di atas futon. Kami menginstruksikan murid-murid itu untuk mengamati binatang iblis itu secara bergiliran. Mungkinkah mereka semua dimakan oleh makhluk itu? Itu juga tidak masuk akal. Bahkan jika binatang iblis itu mengamuk, seseorang seharusnya tertinggal untuk menjaga tempat ini, kata pria kekar dengan ekspresi bingung. Lupakan saja, itu hanya sekelompok murid kelas rendah. Cepat dan berikan aku benda itu agar aku bisa makan enak dulu, desak Dewa Surgawi Luan Regen dengan tidak sabar. Hehe. Yakinlah rekan Daois Luan Regen, kami membuat janji kepada Anda, dan kami pasti tidak akan mencabutnya. Kakak, bawakan benda itu untuk saudara Luan Regen, kata pria kekar itu sambil tersenyum. Wanita berambut ungu tersenyum saat dia menjentikkan pergelangan tangannya, di mana semburan cahaya putih muncul dari gelang penyimpanannya sebelum melepaskan kotak giok tembus pandang ke meja di depannya. Dewa Langit Luan Regen sangat gembira melihat ini, dan dia segera membuat gerakan meraih ke arah meja, di mana kotak giok ditarik ke dalam genggamannya. Tutupnya dengan cepat dilepas, dan Han Li dan Han Qizi secara alami menoleh untuk melihat apa itu,
di mana keduanya menunjukkan reaksi yang sedikit terkejut. Di dalam kotak giok ada sebutir beras, tapi panjangnya sekitar setengah kaki dan setebal lengan bayi. Salah satu dari kedua ujungnya sangat tajam, dan seluruhnya berwarna merah tua. Selain itu mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Itu nasi gigi darah, Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan suara tercengang. Kamu pasti cukup berpengetahuan untuk mengenali sesuatu seperti ini, Saudara Han. Memang, ini adalah beras gigi darah berumur 1000 tahun yang langka. Mengkonsumsi beras ini akan meningkatkan esensi darah dan tubuh fisik seseorang. Dan untuk rekan Daoi Luan Dragon, siapa yang mengolah seni iblis yang berhubungan dengan darah, itu dapat merangsang potensi laten dari esensi darahnya juga. Ini adalah salah satu hal yang kami janjikan kepada rekan Daoi Luan Dragon sebagai hadiah atas usahanya. Dan itu adalah kelezatan-lezat dengan rasa yang kaya yang akan berlama-lama di mulut seseorang selama beberapa bulan setelah konsumsi. Saya hanya pernah mendengar hal ini tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak hanya kondisi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan beras bloodtooth ini sangat ketat, itu hanya bisa membuahkan hasil setelah disiram oleh esensi darah dari jenis binatang khusus. Bahkan beras bloodtooth dengan kualitas terendah akan membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk tumbuh. Sungguh mengesankan bahwa Anda dapat memperoleh yang berusia 1000 tahun, Saudara Bai, kata Han Li dengan ekspresi yang sedikit rumit. Beras bloodtooth ini adalah produk lokal khusus di alam iblis Penatua yang sangat langka. Dan itu adalah sesuatu yang juga dicari oleh Han Li karena itu adalah salah satu dari sedikit jenis hal yang dia tahu yang masih dapat meningkatkan tubuhnya. Chapter 2062, Leontin Esensi Darah. Han Li hanya secara tidak sengaja menemukan informasi seputar bloodtooth rice saat membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya yang ditulis tentang alam iblis Penatua sebelum memasuki alam ini. Menurut buku yang dia baca, bloodtooth rice hanya bisa ditemukan di tempat bernama Blue Waterfall Lake, yang sangat jauh dari Illusion Night City. Karena kelangkaannya, tidak ada makhluk jahat lokal yang akan menjual beras ini dan menyimpannya hanya untuk diri mereka sendiri. Jadi sungguh luar biasa bahwa keluarga Bai berhasil mengamankan salah satu beras berkaliber tinggi tersebut. Dewa Surgawi Luan Dragon melirik Han Li dan Han Qizi, dan berkata, apakah kalian berdua juga tertarik dengan bloodtooth rice ini? Sayang sekali bagi kalian bahwa saya sudah mengklaimnya. Jika kalian berdua menginginkannya juga, maka kalian harus bertanya pada Saudara Bai. Setelah itu, dia segera menggigit bloodtooth rice, melahap sepertiganya hanya dalam satu suap, lalu mulai mengunyahnya perlahan dengan penuh kebahagiaan. Aroma harum yang kaya langsung memenuhi seluruh aula. Apakah Anda memiliki lebih banyak nasi gigi darah ini, Saudara Bai? Han Li bertanya. Han Qizi juga segera mengalihkan perhatiannya ke pria kekar dan wanita berambut ungu itu. Tentu saja Anda bercanda, rekan Daoi Luan Dragon, keluarga Bai kami hanya memiliki beras gigi darah yang satu ini, kata pria kekar itu dengan senyum masam. Saya khawatir saya merasa sangat sulit untuk percaya, Brother Bai. Semua orang tahu bahwa semakin banyak bloodtooth rice dikonsumsi, semakin jelas efek peningkatannya pada tubuh konsumen. Jika Anda bisa mendapatkan beras ini, lalu bagaimana Anda hanya mendapatkan satu? Han Li bertanya saat matanya sedikit menyipit. Han Qizi jelas juga tidak yakin. Sejujurnya, keluarga Bai kami berhasil membeli beberapa potong beras bloodtooth ini, tetapi semuanya telah dikonsumsi oleh saudara perempuan saya dan saya sendiri. Kami hanya menyimpan yang ini sebagai benih atau sebagai bahan penyempurnaan pil. Jika tidak, kami bahkan tidak akan meninggalkan yang ini, pria kekar itu buru-buru menjelaskan. Han Li terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan, melihat keluarga Bai Anda dapat memperoleh beras gigi darah ini sekali, saya yakin Anda akan dapat melakukannya lagi. Jika Anda dapat membeli beberapa untuk saya, maka harga menang. Tidak menjadi masalah. Jika Anda dapat membeli beras bloodtooth kaliber ini untuk saya
saya akan bersedia membantu keluarga Bai Anda sekali lagi jika Anda menghadapi masalah di masa depan. Han Qizi akhirnya berbicara untuk pertama kalinya, dan suaranya sangat serak dan kering, seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara. Wanita berambut ungu tampaknya agak tergoda oleh proposisi ini, tetapi pria kekar itu menjawab tanpa ragu-ragu, kami hanya berhasil membeli potongan-potongan beras gigi darah ini secara kebetulan ketika kami bertemu dengan beberapa rekan Taois dari Danau Air Terjun Biru. Baik kami keluarga tidak memiliki jalan yang konsisten di mana kita dapat memperoleh hal-hal ini, jadi tidak perlu membahas masalah ini lebih jauh. Han Li dan Han Qizi bertukar pandang setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak mendesak masalah ini lebih jauh di hadapan respons tabah pria kekar itu. Dewa Langit Luan Dragon masih mengunyah nasi gigi darahnya, tetapi sedikit kekecewaan juga melintas di matanya. Setelah itu, semua orang mulai beristirahat dan bermeditasi di aula. Sekitar 2 jam setelah Tuan Surgawi Luan Dragon selesai memakan sepotong nasi gigi darah itu, auranya tiba-tiba membengkak secara drastis, dan wajahnya menjadi merah padam. Hanya setelah beberapa lama dia berhasil mencerna kekuatan beras gigi darah, dan Han Li menjadi lebih tertarik pada beras gigi darah setelah melihat ini. Tampaknya beras gigi darah ini jauh lebih manjur daripada yang disarankan oleh catatan di buku. Selama periode waktu ini, pria kekar dan wanita berambut ungu sedang mendiskusikan hilangnya murid-murid keluarga Bai melalui transmisi suara. Tetapi mereka tidak dapat mencapai kesimpulan yang masuk akal karena sama sekali tidak ada petunjuk. Karena itu, mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini dan mulai bermeditasi juga. Lagi pula, mereka hanya meninggalkan beberapa murid kelas rendah di sini, dan secara keseluruhan, mereka tidak penting bagi keluarga Bai. Kelompok itu tinggal di benteng selama 1 hari dan 1 malam, kemudian melanjutkan perjalanan dengan tunggangan kadal iblis berkaki 8 mereka setelah pulih ke kondisi prima mereka. Kurang dari setengah hari kemudian, pria kekar itu menatap langit yang redup, lalu tiba-tiba menoleh ke Han Li dan yang lainnya, dan berkata, rekan-rekan Taois, binatang iblis itu benar-benar tangguh, jadi kita harus berhati-hati. Dari sini dan seterusnya. Tolong sembunyikan auramu dan sembunyikan kadal iblismu. Semua orang tahu bahwa ini adalah saat yang penting, jadi tentu saja tidak ada keberatan yang diajukan. Mereka semua melompat turun dari tunggangan kadal iblis mereka sebelum menyimpannya di gelang binatang roh mereka, lalu melanjutkan perjalanan, terbang di ketinggian rendah. Meskipun tidak ada teknik gerakan yang dapat digunakan di gurun, terbang pada ketinggian rendah adalah mungkin. Namun, melakukan itu menghabiskan beberapa kali lebih banyak kekuatan sihir daripada biasanya. Untungnya, tambang itu tidak jauh, dan setelah terbang selama sekitar 2 jam, gundukan pasir besar tiba-tiba muncul di cakrawala. Bukit pasir setinggi puluhan ribu kaki dan menyerupai gunung besar. Pada saat yang sama, lolongan hantu dan tangisan meresahkan bisa terdengar dari dalam gundukan pasir. Pada saat ini, pria kekar itu mengangkat tangan dan memberi isyarat agar semua orang melanjutkan dengan hati-hati, lalu tiba-tiba turun menuju area yang beberapa kilometer jauhnya dari gundukan pasir. Semua orang mengikuti di belakangnya, dan Han Li juga mengikuti dengan cahaya biru yang melintas di matanya saat dia menilai sebidang tanah lebih dari 100 kaki dari mereka dengan ekspresi kontemplatif. Tiba-tiba, pria kekar itu merogoh lengan bajunya sendiri, lalu membuat gerakan meraih ke arah tempat yang sedang diamati Han Li. Bunyi tumpul terdengar, dan tumpukan besar pasir yang sebesar ruangan naik dari tanah sebelum dijatuhkan di tempat lain. Pria kekar itu mengulangi proses ini beberapa kali untuk menggali lubang yang dalamnya lebih dari 100 kaki. Di bagian bawahnya terdapat gerbang tembaga biru. Apa ini? Tuan Surgawi Luan Dragon bertanya dengan ekspresi terkejut. Pintu masuk utama tambang terletak di atas bukit pasir, tapi itu sudah diambil alih oleh binatang iblis itu. Sebagai tindakan pencegahan, kita harus masuk melalui pintu masuk lain. Hanya aku dan adikku yang sadar tentang keberadaan pintu masuk ini,
dan kami tidak hanya memasangnya di tempat yang sangat rahasia, kami tidak menempatkan batasan di sekitarnya, jadi binatang iblis itu seharusnya belum menemukannya. Jika kami masuk melalui sini, mungkin kami akan bisa lengah, wanita berambut ungu itu menjelaskan sambil tersenyum. Saya melihat, Dewa Langit Luan Dragon mengangguk sebagai jawaban saat kebingungan di matanya memudar. Sementara itu, pria kekar itu mengarahkan jarinya ke gerbang tembaga dari jauh untuk melepaskan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar. Gerbang itu bergetar sedikit sebelum perlahan didorong terbuka, memperlihatkan lorong hitam pekat. Kekar itu menyapu indera spiritualnya ke arah lorong, di mana sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia segera melayang ke arah itu. Ayo pergi, binatang iblis itu masih belum menemukan pintu masuk ini. Semua orang secara alami mengikutinya ke lorong, dan saat Hanli melakukannya juga, cahaya biru melintas di matanya, membuat lorong gelap sejelas hari untuknya. Di sebelah kiri dan kanannya ada dinding batu biru samar yang benar-benar menahan pasir gurun, dan yang lebih luar biasa adalah bahwa dinding batu ini benar-benar mulus dan tidak melepaskan fluktuasi energi sama sekali, dengan jelas menunjukkan bahwa memang ada. Tidak ada batasan yang diatur di sini. Setelah berjalan di sepanjang lorong ini selama sekitar 1 jam, cahaya tiba-tiba muncul di depan, dan wajah gunung merah menghalangi mereka. Pada kesempatan ini, pria kekar itu membalik tangan untuk menghasilkan cermin belah ketupat kuno sebelum mengarahkannya beberapa kali berturut-turut. Black Key berputar-putar di atas permukaan cermin, diikuti dengan semburan cahaya 5 warna. Pria kekar itu mengintip dengan seksama ke dalam cahaya 5 warna untuk sementara waktu, di mana ekspresinya sedikit mereda, dan dia menyimpan cermin itu sebelum menyapu lengan baju ke arah gunung di depan. Semburan cahaya hitam segera menyapu sebelum menghilang ke wajah gunung dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, wajah gunung bergetar sebelum bergerak ke samping dengan sendirinya dengan cara yang sama sekali tanpa suara. Begitu wajah gunung dipindahkan ke samping, semua orang dikejutkan oleh gelombang panas yang menyengat saat dunia bawah tanah merah menyala muncul di depan. Batu merah tua berserakan di seluruh tanah hitam kemerahan, dan ada banyak stalagmit batu ungu kemerahan yang menonjol keluar dari tanah. Pria kekar itu sebentar memeriksa sekelilingnya sebelum menoleh ke semua orang di belakangnya dengan ekspresi serius. Ayo pergi. Binatang iblis pasti bersembunyi di mana ki api sejati paling melimpah di tambang ini. Secara umum, binatang iblis akan mengolah dan menyerap energi saat berhibernasi, tapi itu mungkin tidak berlaku untuk binatang iblis yang sebanding dengan iblis. Penguasa yang berkuasa. Selain itu, kami masih belum tahu jenis binatang iblis apa itu pada saat ini, jadi tidak mungkin bagi kami untuk berspekulasi tentang kebiasaannya. Harap berhati-hati, semuanya, tujuan kami hanya untuk melukai binatang iblis dan mengusirnya. Tetapi jika kita berhasil membunuhnya, maka kita akan membagi bahan dari tubuh binatang iblis secara merata. Hehe, kapan kamu menjadi orang yang sangat khawatir, Brother Bai? Kamu sudah mengatakan ini berkali-kali. Tentu saja akan luar biasa bagi kita untuk membunuh binatang iblis tingkat Raja Iblis. Tetapi jika kita tidak dapat melakukannya, maka kita juga tidak akan memaksakan sesuatu, kata Dewa Langit Luan Dragon sambil tersenyum. Tepat pada saat ini, wanita berambut ungu tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan liontin batu giok putih yang memiliki pola merah di permukaannya. Dia kemudian menoleh ke semua orang sambil tersenyum, dan berkata, meskipun aku bukan tandingan binatang iblis itu terakhir kali kita bertarung, aku bisa menangkapnya lengah dan mengamankan setetes esensi darahnya. Aku sudah memurnikan esensi darah menjadi liontin batu giok ini, jadi itu akan menjadi masalah sederhana bagi kita untuk melacaknya. Chapter 2063. Sisa-sisa dan danau lava. Setelah itu, dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam liontin batu giok, dan pola crimson itu tiba-tiba mulai bergerak seolah-olah itu hidup kembali. Itu fantastis.
Dengan liontin batu giok ini memberitahu kita lokasi binatang iblis itu, kita tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak. Jadi inisiatif akan sepenuhnya ada di pihak kita, kata pria kekar itu dengan gembira. Karena itu, dia bertukar posisi dengan saudara perempuannya, membiarkannya memimpin jalan menggantikannya. Kelompok itu terus maju dan segera masuk ke terowongan tambang. Dilihat dari lubang kecil yang melapisi seluruh terowongan, batu Fireklot di dekatnya jelas sudah ditambang. Meski begitu, suhu terik di sini terasa lebih tinggi daripada saat mereka pertama kali tiba di bawah tanah. Jika bukan karena fakta bahwa tambang ini terletak di gurun Illusion Hole, semua orang pasti sudah melepaskan teknik gerakan bumi untuk mencari binatang iblis itu. Tetapi seperti yang terjadi saat ini, mereka hanya bisa maju lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tambang melalui terowongan. Ada terowongan yang tak terhitung jumlahnya di tambang ini, dengan persimpangan jalan yang dipasang secara berkala, menciptakan sistem seperti sarang laba-laba. Terowongan ini berkisar dari lebih dari 100 kaki hingga sekitar setengah kilometer panjangnya, dan kebanyakan dari mereka telah sepenuhnya ditambang dengan hanya beberapa terowongan yang lebih tidak jelas yang masih menyimpan batu Fireklot yang belum digali. Namun, setelah melewati sekitar selusin terowongan dan tiba di persimpangan jalan menuju 4 atau 5 terowongan yang berbeda, mata Hanli tiba-tiba sedikit menyipit. Semua terowongan ini berkilauan dengan bintik-bintik cahaya merah, dan dindingnya penuh dengan kristal merah seukuran kepalan tangan. Namun, Hanli tidak melihat semua bahan berharga ini. Sebaliknya, dia melihat satu set sisa-sisa tanpa kepala yang tergeletak merosot di pintu masuk salah satu terowongan. Meskipun tubuhnya lengkap selain dari kepalanya yang hilang, kulitnya benar-benar layu, seolah-olah darah dan dagingnya entah bagaimana telah benar-benar dilucuti, hanya menyisakan kantong kulit di belakang. Wanita berambut ungu dan pria kekar secara alami juga melihat set jenazah, dan sedikit kejutan melintas di mata mereka. Wanita berambut ungu itu melirik jubah yang dikenakan oleh sisa-sisa jenazah, dan ekspresinya segera menjadi gelap saat dia membuat gerakan meraih ke arah tubuh tanpa kepala itu. Secarik kecil kain terlepas dari jubahnya sebelum ditarik ke dalam genggamannya. Hanli meliriknya untuk menemukan bahwa karakter Bai perak samar terpampang di secarik kain itu. Ini adalah murid keluarga Bai kami, tapi sulit untuk membedakan yang mana, kata wanita berambut ungu dengan alis berkerut. Pria kekar itu mendengus dingin sebelum juga membuat gerakan meraih ke arah tubuh tanpa kepala itu, dan sebuah kantong kulit biru ditarik ke arahnya sebelum meledak atas perintahnya, melepaskan segerombolan tawon merah besar. Masing-masing tawon ini sebesar tangan manusia dewasa, dan mereka berdengung tanpa henti. Ini adalah tawon pengayak darah. Jika aku mengingatnya dengan benar, Bai Yan memiliki segerombolan serangga jahat ini, kan? Pria kekar itu bertanya dengan ekspresi gelap. Salah satu murid tahap tempering spasial dari keluarga Bai melangkah maju, dan menegaskan, memang, senior, ini tidak lain adalah tawon pengayak darah Bai Yan. Saya telah melihat dia menggunakan tawon ini dalam pertempuran beberapa kali. Ini adalah pria tua dengan rambut seputih salju, dan ada sedikit kesedihan di matanya, menunjukkan bahwa dia tampaknya telah berbagi semacam ikatan dengan Bai Yan ini. Wanita berambut ungu menghela nafas saat dia mengangkat tangan untuk melepaskan bola api yang membakar tubuh menjadi abu, lalu bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu, ini pasti sisa-sisa Bai Yan. Dia yang paling kuat di antara murid-murid yang kita tinggalkan. Di benteng oasis, bagaimana dia bisa sampai di sini? Kenyataannya, tidak ada yang begitu terkejut dengan pemandangan mengerikan dari mayat tanpa kepala yang keriput. Lagi pula, ada banyak sekali makhluk di alam iblis penatua yang berkultivasi dengan melahap esensi darah orang lain, jadi ini bukanlah kejadian yang tidak biasa. Ayo lanjutkan, mungkin kita akan menemukan beberapa petunjuk di depan, pria kekar itu menyarankan setelah jeda singkat untuk merenung. Tidak ada yang keberatan, dan mereka melanjutkan ke terowongan di mana sisa-sisa itu baru saja ditemukan. Namun,
semua orang melanjutkan dengan lebih hati-hati, dan setelah berjalan di sepanjang terowongan sejauh beberapa ribu kaki, mereka menemukan 5 atau 6 mayat tanpa kepala, yang semuanya dikonfirmasi sebagai murid keluarga Bai yang telah ditinggalkan di benteng. Ekspresi pria kekar itu semakin gelap dengan setiap tubuh tanpa kepala yang ditemukan, dan setelah berjalan beberapa saat lebih lama, dia tiba-tiba menoleh ke wanita berambut ungu, dan bertanya, "Seberapa jauh kita dari binatang iblis itu?" "Itu menang tidak bisa mendeteksi kita, kan? Yakinlah, kakak, indera spiritual sangat terhambat di Illusion Hole Desert sejak awal, dan itu semakin diperburuk oleh efek gangguan dari ki api sejati di tambang ini. Kami saat ini masih sekitar 3 kilometer jauhnya dari sini. Binatang iblis, jadi tidak mungkin dia bisa mendeteksi kita. Namun, saya tidak yakin apakah itu akan terus terjadi jika kita lebih dekat dari ini," jawab wanita berambut ungu setelah singkat melirik liontin giok di tangannya. Setelah jeda singkat untuk kontemplasi, pria kekar itu memutuskan, "Kalau begitu, mari kita semua segera melepaskan teknik penyembunyian kita." "Apakah kita benar-benar harus segera memulai? Menggunakan teknik penyembunyian di gurun ini akan sangat membebani kekuatan sihir kita. Jadi, lebih baik aman daripada menyesal, kurasa," Dewa Langit Luan Dragon bergumam dengan enggan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan lencana hitam, yang berubah menjadi awan kabut hitam yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, kabut dan Dewa Langit Luan Dragon sendiri berangsur-angsur memudar menjadi ketiadaan. Han Li juga mengikutinya saat dia membuat segel tangan, di mana cahaya hitam berputar di sekujur tubuhnya, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang nyaris tidak terlihat. Adapun Han Qizi, dia tiba-tiba menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya glasial, di mana seluruh tubuhnya menjadi tembus pandang seperti patung es. Bai Yunxin dan yang lainnya masing-masing memanggil bendera perak sebelum melemparkannya ke udara bersamaan untuk menciptakan formasi cahaya perak. Formasi turun ke atas mereka berenam, dan mereka langsung menghilang juga. Melihat semua orang sudah menyembunyikan diri, pria kekar dan wanita berambut ungu juga melakukan hal yang sama ketika salah satu dari mereka melepaskan semburan ki hitam dari tubuh mereka, sementara yang lain memanggil harta karun seperti sapu tangan. Jadi, kelompok itu terus maju, dan sangat mengejutkan mereka, terowongan ini jauh lebih panjang dari yang mereka perkirakan. Bahkan setelah berjalan cukup lama, mereka masih belum sampai ke seberang. Saat mereka maju, terowongan lurus tiba-tiba mulai berputar dan berputar, dan dinding batu di sekitar mereka juga menjadi sangat kasar dan kasar. Mereka telah memasuki celah bawah tanah alami. Retakan lain dengan ukuran berbeda juga mulai muncul di sekitarnya, mulai dari yang lebarnya hanya sekitar 1 kaki hingga beberapa puluh kaki. Angin terik kadang-kadang bertiup melalui celah-celah itu, membawa aroma belerang yang hangus. Sekitar 1 jam kemudian, setelah semua orang terbang keluar dari celah yang tampak tidak mencolok, sebuah danau lava bawah tanah raksasa tiba-tiba muncul di bawah. Danau itu memiliki luas lebih dari 1000 hektar, dan dipenuhi dengan lava merah yang menggelegak. Tepi danau dikelilingi oleh tanah berbatu yang hangus, tetapi ada serangkaian kristal ungu kemerahan yang tertanam di bebatuan itu, dan mereka berkilauan dengan cahaya merah aneh di bawah penerangan lava. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini. Kristal ungu kemerahan ini adalah manifestasi dari ki atribut api yang telah dikompresi secara ekstrim. Meskipun mereka cukup kecil, semuanya adalah batu Virecloud kelas atas yang sangat langka. Sekilas saja, dia menemukan bahwa ada puluhan ribu kristal ini, dan mereka akan bernilai astronomis dari batu iblis atau batu roh. Tidak heran jika keluarga Bai bersedia membayar harga yang mahal untuk mencoba menyelamatkan tambang ini. Namun, apa yang agak membingungkan bagi Han Li adalah bahwa tidak ada binatang buas yang terlihat di sini. Danau lava bawah tanah memang sangat besar, tetapi strukturnya sangat sederhana, dan tidak ada tempat persembunyian yang jelas.
Pria kekar itu juga tampak sedikit bingung saat dia mentransmisikan suaranya ke arah wanita berambut ungu. Apakah ini tempat yang tepat, suster? Apakah binatang iblis itu benar-benar ada di sini? Tidak salah lagi, esensi darahnya pasti mengarah ke tempat ini, jawab wanita berambut ungu tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, kemungkinan besar bersembunyi di dalam lava di bawah. Tampaknya itu benar-benar belum mendeteksi kedatangan kami. Yunsin, segera siapkan formasi. Rekan-rekan Daoi, kami akan membutuhkan layanan Anda segera juga, kata pria kekar itu sambil menoleh ke semua orang. Keenam murid keluarga Bai segera memberikan tanggapan afirmatif sebelum berhamburan di sekitar danau lava, lalu memanggil tumpukan bendera formasi dan pelat formasi untuk mulai menyiapkan formasi raksasa. Adapun Dewa Langit Luan Dragon dan Han Kizi, mereka juga turun menuju lava di bawah, lalu berhenti dan melayang di udara lebih dari 100 kaki di atas permukaan danau lava. Meskipun mereka berdua masih disembunyikan oleh teknik rahasia masing-masing, mereka masih memanggil harta iblis pelindung dengan hati-hati. Dewa Langit Luan Dragon membuka mulutnya untuk menghasilkan mangkuk biru berkilauan yang memancarkan cahaya glasial biru. Sementara Han Kizi menyapu lengan baju di udara untuk menghasilkan 12 bendera tembus pandang, yang berubah menjadi 12 bola cahaya glasial yang berputar di sekitar tubuhnya. Sementara itu, Han Li dengan lembut menghentakkan satu kaki ke bawah kepukulan udara, dan cahaya 5 warna meletus di bawah kakinya, membentuk bunga teratai 5 warna yang membawa tubuhnya ke bawah pada keturunan yang lambat. Bunga lotus 5 warna sangat cerah dan melepaskan gumpalan ki glasial, itu telah dimanifestasikan oleh tidak lain dari api glasial 5 warna ini. Chapter 2064. Binatang Iblis. Han Li, Dewa Langit Luan Dragon, dan Han Kizi melayang di atas danau lava dalam formasi segitiga sambil melepaskan indera spiritual mereka ke bawah. Namun, ada lapisan fluktuasi energi aneh di dalam lava yang mencegah indera spiritual Han Li mencapai lebih dari 1000 kaki ke dalam danau. Untuk Dewa Langit Luan Dragon dan yang lainnya, indera spiritual mereka jauh lebih lemah daripada Han Li, sehingga jarak dipersingkat menjadi sekitar 00 hingga 400 kaki bagi mereka. Jarak lebih dari 1000 kaki hanya memungkinkan Han Li untuk menemukan bahwa ada bayangan hitam besar tergeletak di dasar danau. Namun, karena fluktuasi energi di lava, dia tidak dapat melihat bayangan dengan jelas, jadi dia tidak dapat menentukan apakah ini adalah target mereka untuk perjalanan ini. Meskipun bayangan hitam itu benar-benar diam seolah-olah sudah mati, Han Li masih mengamatinya dengan sangat hati-hati. Saat Bai Yunsin dan yang lainnya sedang menyiapkan formasi, 2 penguasa jahat dari keluarga Bai juga beraksi. Pria kekar itu telah memanggil cermin kunonya lagi, dan itu berubah menjadi lebih dari 100 pecahan cermin yang tersebar di udara di atas danau lava, menyinari cahaya iblis hitam di atasnya. Bibir pria kekar itu bergetar tanpa suara, dan dia memasang ekspresi sedikit tegang, jelas merasa agak sulit untuk melepaskan kemampuannya sementara sebagian besar kekuatan sihirnya sedang dibatasi. Sementara itu, wanita berambut ungu membuat segel tangan, dan baju zirah iblis yang putih bersih seperti batu giok muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membuat gerakan meraih dengan tangannya yang lain, dan sebuah tombak hitam panjang muncul di genggamannya. Dia menyapukan senjatanya ke udara, dan proyeksi harimau bertanduk raksasa berwarna hitam pekat muncul, menggeram dengan ganas seolah-olah akan menerkam kapan saja. Sekitar 15 menit kemudian, 6 murid keluarga Bai tahap tempering tata ruang selesai menyiapkan formasi, dan bola ki hitam segera muncul di sekitar danau lava. Semburan niat membunuh dan kilatan cahaya dingin terkandung di dalam bola ki hitam, seolah-olah mereka memegang pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya. 6 murid keluarga Bai tahap tempering spasial telah menyembunyikan diri mereka di dalam bola-bola ki hitam ini dan mengendalikan seluruh formasi. Pria kekar itu kemudian mentransmisikan suaranya ke arah Dewa Langit Luan Dragon. Formasi sudah siap.
Rekan Daoi Luan Dragon, tolong paksa binatang itu keluar dari lava sekarang. Tatapan dingin muncul di mata Dewa Langit Luan Dragon setelah mendengar ini, dan dia segera melepaskan teriakan keras sebelum mengarahkan jarinya ke mangkuk biru yang dia panggil. Mangkuk itu bergetar sebelum ukurannya membesar secara drastis, berubah menjadi bulan biru, dan pada saat yang sama, ia melepaskan pilar tebal cahaya biru yang melesat ke arah lava di bawah dengan kekuatan yang ganas. Pilar cahaya mengaduk danau lava seperti batang raksasa, dan dalam sekejap mata, gelombang besar telah menyapu permukaan seluruh danau. Detik berikutnya, raungan amarah yang menggelegar terdengar, dan lava terbelah saat semburan ki hijau muncul, memaksa pilar cahaya biru keluar dari danau. Senyum dingin muncul di wajah Dewa Langit Luan Dragon saat melihat ini, dan aura menakjubkan muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya ke mangkuk biru untuk melepaskan sekitar selusin garis cahaya hitam, yang semuanya menghilang ke dalam mangkuk dalam sekejap. Suara dering keras tiba-tiba meletus dari bulan biru, dan rune putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Akibatnya, pilar cahaya biru yang dilepaskannya menjadi sekitar 2 kali lebih tebal dari sebelumnya, dan itu jatuh dari atas dengan kekuatan baru. Ledakan ki hijau yang berlawanan benar-benar lengah dan langsung hancur. Setelah itu pilar cahaya biru jatuh jauh ke dalam danau lava lagi. Ledakan bergema terdengar di dalam danau, dan tampaknya serangan itu benar-benar mengenai binatang iblis yang bersembunyi di dalam danau. Bagaimana kamu menyukainya? Dewa Langit Luan Dragon terkekeh saat dia bersiap untuk melepaskan lebih banyak serangan dengan mangkuk birunya. Namun, tepat pada saat ini, seluruh gua tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan gelombang cahaya merah menyapu permukaan lava, melonjak langsung ke arah Dewa Langit Luan Dragon, dan bahkan Han Li dan Han Qizi terperangkap di dalamnya. Ruang lingkup serangan. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat teratai 5 warna di bawah kakinya berputar sedikit, dan penghalang cahaya glasial 5 warna muncul di sekelilingnya, dengan mudah menahan cahaya merah. Han Qizi juga tetap di tempat saat 12 bola cahaya glasial di sekitarnya membengkak secara drastis untuk membentuk penghalang cahaya glasial juga. Sebaliknya, Dewa Langit Luan Dragon tiba-tiba mengeluarkan teriakan ketakutan saat tubuhnya langsung terlempar ke belakang oleh ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar, dan dia menabrak dinding batu besar dengan keras, tenggelam beberapa kaki ke dalamnya saat pecahan batu yang tak terhitung menghujani. Dari atas, di tempat di mana Dewa Langit Luan Naga berdiri sebelumnya, sebuah cakar binatang besar yang diselimuti api hijau telah muncul, dan tampaknya itulah yang membuat Dewa Langit Luan Naga terbang. Setelah dibenturkan ke dinding batu, sebagian besar pakaian Dewa Langit Luan Dragon telah robek, tetapi baju zirah hitam pekat telah muncul di sekujur tubuhnya untuk meniadakan sebagian besar benturan. Karena itu, meskipun dia terlihat sangat acak-acakan, luka yang dia derita sebenarnya cukup kecil. Meski begitu, wajahnya langsung berubah semerah darah, dan ledakan kekuatan meletus dari tubuhnya, menghancurkan dinding batu di sekitarnya, sehingga memungkinkan dia untuk membebaskan dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mengumpat dengan marah saat dia membuat gerakan meraih, dan pisau bergagang panjang yang aneh muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya kuning. Segera setelah itu, lingkaran hitam di sekitar tubuhnya membengkak secara drastis, dan dia mengayunkan pedangnya ke arah cakar raksasa seperti kilat dengan kedua tangannya. Proyeksi bilah kuning menyapu, menempuh jarak beberapa ratus kaki dalam sekejap sebelum dengan kejam mengiris ke arah cakar binatang itu. Namun, terlepas dari ukurannya yang besar, cakar binatang itu tiba-tiba lincah dan langsung menghilang ke udara. Dengan demikian, proyeksi bilah kuning hanya mengenai ruang kosong. Segera setelah itu, gelombang dahsyat melonjak di atas permukaan danau lava di bawah, dan makhluk raksasa yang diselimuti api iblis hijau muncul. Makhluk itu berukuran lebih dari 200 kaki, dan aumannya menyerupai mo sapi. Han Li dan Han Qizi segera membalas,
dan salah satu dari mereka menggosok tangannya sebelum mengangkatnya untuk melepaskan benang cahaya abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Sementara 2 dari 12 bola cahaya glasial di sekitar tubuh yang lain meluncur langsung ke arah binatang raksasa itu. Segera setelah bola cahaya gletser ini dilemparkan ke udara, lingkaran cahaya putih es muncul di sekitar mereka sebagai pertunjukan kekuatan gletser yang menakutkan. Namun, binatang iblis raksasa itu tetap sama sekali tidak terpengaruh. Itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan api hijau di sekitar tubuhnya langsung berubah menjadi lapisan penghalang lampu hijau. Terlepas dari apakah itu benang abu-abu Hanli atau lingkaran cahaya es, mereka berdua langsung hancur seolah-olah mereka telah menemukan kutukan dari keberadaan mereka. Hati Hanli sedikit tersentak saat melihat ini. Cahaya Divine Essence Fuse-nya mampu menekan kekuatan 5 elemen, jadi cukup mengejutkan baginya bahwa api iblis hijau ini mampu meniadakannya dengan begitu mudah. Namun, 2 bola cahaya glasial yang dilepaskan oleh Han Qizi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh, yang memungkinkan mereka menembus api hijau dan meluncur langsung ke arah binatang iblis itu. Binatang iblis itu segera mengeluarkan 2 semburan ki hitam dari mulutnya sebagai tanggapan, dan setelah 2 kekuatan yang berlawanan bentrok, bola cahaya glasial kembali menjadi sepasang bendera tembus pandang yang turun dari atas. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Qizi saat melihat ini, tapi dia segera membuat gerakan menarik kedua bendera itu kembali kepadanya sebagai seberkas cahaya putih, yang menghilang ke tubuhnya dalam sekejap. Tepat pada saat ini, binatang iblis itu mengeluarkan raungan keras, dan suhu di dalam seluruh gua langsung meningkat beberapa kali lipat. Bola api merah muncul di sekitar tubuhnya, namun saat akan melepaskan serangan, pria kekar dan wanita berambut ungu itu langsung beraksi. Pria kekar itu mulai melantunkan sesuatu sambil mengarahkan jarinya ke semua pecahan cermin di udara, dan mereka melepaskan sambaran petir hitam secara bersamaan, terjalin untuk membentuk jaring petir hitam yang turun dari atas. Sementara itu, wanita berambut ungu menikam tombak hitamnya dengan kejam ke bawah, dan proyeksi harimau hitam raksasa di sekitarnya melepaskan raungan gemuruh sebelum menukik ke bawah sebagai seberkas cahaya hitam. Ruang di belakang cahaya hitam berputar dan melengkung, dan itu muncul tepat di atas binatang iblis dalam sekejap, sama sekali tidak terpengaruh oleh bola api hijau yang mendekat. Namun, api hijau di sekitar tubuh binatang iblis itu tiba-tiba membengkak secara drastis, kemudian membentuk proyeksi piton iblis berkepala 2 yang berbenturan dengan proyeksi harimau. Kedua proyeksi ini dibentuk oleh ki iblis, tetapi seolah-olah bentrokan sedang terjadi antara sepasang binatang iblis ganas yang sebenarnya. Adapun jaring petir hitam itu, semua bola api merah di udara segera melesat ke arahnya atas perintah binatang iblis itu, dan jaring petir benar-benar ditahan di tengah ledakan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Binatang iblis ini benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Iblis tahap akhir, itu menentang beberapa Raja Iblis sekaligus, namun berhasil menahannya sendiri. Namun, selama penundaan singkat ini, Dewa Langit Luan Dragon juga muncul dalam sekejap di atas binatang iblis itu, lalu tiba-tiba menepuk perutnya sendiri dengan tatapan dingin di matanya. Harta karun muncul dari perutnya, menampakkan dirinya sebagai drum kecil yang ukurannya hanya beberapa inci. Drum itu seluruhnya berwarna merah tua, dan memiliki banyak rune seperti kepingan salju yang terukir di seluruh permukaannya. Dewa Langit Luan Dragon dengan lembut menepuk drum, dan angin glasial langsung tersapu saat kepingan salju merah cerah yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum turun dari surga. Chapter 2065. Pertempuran tambang yang sengit. Kepingan salju tampaknya tidak terlalu besar, tetapi mereka mampu dengan segera meniadakan semua bola api merah yang mereka hubungi, dan semburan ki glasial memenuhi seluruh udara, menghilangkan panas yang menyengat. Pada saat yang sama, Hanli menjentikkan jarinya ke arah binatang iblis secara berurutan, melepaskan 10 garis pedang biru ki yang melesat ke arah binatang iblis dalam sekejap.
Sementara itu, Han Qizi mendengus dingin saat membuat gerakan meraih dengan tangan putih bersih, dan gunung es tembus pandang langsung muncul. Awalnya, gunung itu hanya berukuran sekitar 10 kaki, tetapi dengan cepat membengkak hingga beberapa ratus kaki atas perintahnya, lalu jatuh ke arah binatang iblis itu. Pada saat itu, trio Han Li telah melepaskan serangan mereka ke arah binatang iblis pada saat yang bersamaan. Namun, sebagai lawan untuk menguji kekuatan binatang iblis seperti yang telah mereka lakukan selama serangan awal mereka bertiga menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya sekarang. Binatang iblis itu tampaknya juga menyadari bahwa ia berada dalam situasi berbahaya, dan mengeluarkan raungan rendah saat api hijau di sekitar tubuhnya melonjak ke atas. Tetapi pada saat yang sama, ia turun ke danau lava untuk berlindung. Namun, tepat pada saat ini, Bai Yunxin dan yang lainnya mengaktifkan formasi raksasa yang telah mereka siapkan. Serangkaian dentang keras terdengar dari dalam ki hitam tempat mereka bersembunyi, mengikuti proyeksi pedang putih bersalju yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, menciptakan jaring tak tertembus di atas danau lava yang menghalangi jalan binatang iblis itu. Semua proyeksi pedang ini berkilauan dengan cahaya dingin, dan jelas sangat tajam dan tangguh. Binatang iblis itu sangat percaya diri dengan kekuatan tubuhnya sendiri, tetapi masih tidak berani terjun ke jaring yang menakutkan ini dan terpaksa berhenti di udara. Pada titik ini, kepingan salju, gunung es, dan pedang Qi telah menyapu api hijau ke samping dan menabrak binatang iblis dari atas. Bahkan dalam situasi berbahaya ini, binatang iblis itu tidak panik sedikit pun. Sebaliknya, tampaknya telah didorong oleh naluri ganasnya saat membuka mulutnya untuk melahap semua api hijau di sekitar tubuhnya sendiri. Akibatnya, ia diturunkan menjadi monster ganas dengan kepala rusa, tubuh sapi, dan cakar singa. Setelah api hijau dilahap, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan batu bata hijau dari mulutnya, yang membengkak secara drastis untuk membentuk dinding batu besar yang berapi-api. Detik berikutnya, kepingan salju, pedang Qi, dan gunung es menghantam dinding batu, di tengah serangkaian ledakan yang bergema dan kilatan cahaya yang menyilaukan, tetapi dinding batu tetap sama sekali tidak tergerak. Para Raja Iblis yang hadir cukup terkejut melihat ini, dan Han Li juga agak terkejut. Pedang Qi yang dia lepaskan tampaknya cukup biasa, tetapi mereka tidak kalah kuatnya dengan pedang Azure Bambu Cloud Swarm itu sendiri. Karena itu, mereka mampu mengiris bahkan beberapa harta karun tingkat rendah. Dia tidak mengira guratan pedang Qi akan membunuh binatang iblis itu, tapi masih cukup mengejutkan baginya bahwa dinding batu mampu menahannya dengan begitu mudah. Tepat pada saat ini, lapisan Qi hitam muncul di atas wajah wanita berambut ungu, dan dia melemparkan tombak ke bawah dengan jentikan pergelangan tangannya. Tombak hitam itu langsung membengkak beberapa kali ukuran aslinya, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang panjangnya lebih dari 100 kaki sebelum terjun dengan kejam ke dinding batu. Ledakan yang menghancurkan bumi segera terdengar, dan seluruh ruang bergetar hebat. Segera setelah itu, matahari hitam muncul di udara, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan dinding batu yang tampaknya tidak bisa dihancurkan, tampak seolah-olah akan pecah kapan saja. Wanita berambut ungu itu sangat senang melihat ini, tetapi binatang iblis itu tiba-tiba membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya biru yang melonjak ke dinding batu dalam sekejap. Api biru di sekitar dinding batu langsung naik, dan retakan yang ditimbulkan dengan cepat disegel lagi. Ekspresi wanita berambut ungu menjadi gelap saat melihat ini, dan tombak hitamnya langsung berubah menjadi proyeksi tombak besar yang tak terhitung jumlahnya yang runtuh ke arah dinding batu seperti badai yang sangat deras. Pada saat yang sama, pria kekar itu mengganti segel tangan yang berbeda, dan pecahan cermin di udara melepaskan lebih dari 100 sambaran petir hitam lagi. Pada kesempatan ini, mereka terjalin untuk membentuk pedang petir hitam yang panjangnya lebih dari 100 kaki, dan menyapu dengan kekuatan ganas. Baut petir hitam datang menerjang seperti ular hitam yang tak terhitung jumlahnya,
menghantam dinding batu dan membubarkan sebagian besar api hijau di sekitarnya. Han Qizi juga mengarahkan jarinya ke gunung es yang dia panggil, dan itu bergetar sebelum menghilang di tempat. Setelah itu, fluktuasi spasial meletus di belakang binatang iblis itu, dan gunung es muncul kembali dari udara tipis sebelum meluncur ke arah punggung binatang iblis itu. Bahkan sebelum gunung es mencapai targetnya, ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar dan cahaya glasial tembus pandang menyapu. Tetapi tepat pada saat itu, binatang iblis itu tiba-tiba mengangkat salah satu cakarnya sebelum mendorongnya ke depan. Tiba-tiba, cakar itu menghilang ke udara tipis. Setelah itu cakar raksasa yang diselimuti api hijau muncul di belakang binatang iblis itu sebelum menabrak gunung es yang mendekat. Cahaya glasial dan api iblis hijau meledak bersamaan di tengah bunyi gedebuk yang tumpul, dan gunung es dikirim terbang mundur sementara cakar binatang itu menghilang lagi. Ekspresi Han Qizi menjadi gelap saat melihat ini, dan dia mengarahkan jarinya ke gunung es beberapa kali berturut-turut untuk menahan momentumnya, lalu mengirimnya meluncur ke arah binatang iblis itu lagi. Pada saat yang sama, suara mendengung samar terdengar dari drum merah kecil yang dikendalikan oleh Dewa Langit Luan Naga, dan semua kepingan salju merah yang melayang di udara berubah menjadi paku es yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani binatang iblis dalam hujan lebat. Paku es menghantam dinding batu sebelum meledak menjadi bola cahaya merah, dan bau menjijikan tercium di udara. Detik berikutnya, serangkaian lubang dan kawah mulai muncul di permukaan dinding, menunjukkan bahwa paku es tampaknya telah dipenuhi dengan racun mematikan. Menghadapi begitu banyak serangan, dinding batu mulai berjuang. Binatang iblis itu mengeluarkan beberapa semburan cahaya biru dari mulutnya, tetapi masih tidak dapat memperbaiki retakan di dinding batu secepat yang ditimbulkan. Binatang iblis itu segera mengeluarkan raungan rendah setelah melihat ini, dan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tubuhnya sebelum berputar-putar tanpa henti. Pola iblis hijau yang identik muncul di dinding batu raksasa juga, dan tiba-tiba turun dari binatang iblis, kemudian berubah menjadi bola batu besar di sekitar tubuhnya. Semua serangan yang akan datang menghantam bola batu raksasa dengan hiruk-pikuk. Garis-garis pedang biru Qi yang dipanggil oleh Han Li telah berubah menjadi lebih dari 100 utas pedang kuat yang menusuk dengan kejam ke dalam bola batu, menimbulkan banyak lubang kecil di permukaannya, tetapi tidak dapat menembus sepenuhnya. Meski begitu, cukup jelas bahwa bola batu itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama dalam menghadapi serangan ganas seperti itu. Api hijau di sekitarnya secara bertahap meredup, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari permukaannya. Pria kekar dan wanita berambut ungu sama-sama senang melihat ini, dan mereka menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangan mereka. Selain itu, jaring pedang raksasa yang telah menutup permukaan kekurangan itu telah membongkar dirinya menjadi bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya atas perintah 6 murid keluarga Bai, dan bilah ini juga bergabung dalam serangan itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bola batu itu telah berkurang secara signifikan, dan sepertinya kemenangan akan segera diperoleh. Namun, alis Han Li sedikit berkerut karena segala sesuatunya tampaknya berjalan terlalu lancar. Sejauh ini, binatang iblis itu belum benar-benar menunjukkan kekuatan tahap integrasi tubuh akhir yang menakutkan. Begitu pemikiran ini terlintas di benak Han Li, binatang iblis itu mengeluarkan raungan keras dari dalam bola batu, dan pilar lava panas yang membakar tiba-tiba naik dari permukaan danau lava yang tenang, menyatu untuk membentuk bola lava besar yang menyelimuti bola batu. Segera setelah itu, pola iblis hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan bola lava, yang kemudian berubah menjadi raksasa cair yang tingginya lebih dari 100 kaki. Raksasa itu memiliki api merah yang melonjak di sekujur tubuhnya dan lampu hijau berkedip di matanya. Itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara, dan gelombang api menyapu keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tampaknya ada persediaan api merah yang tak ada habisnya di dalam tubuh raksasa itu, dan lautan api merah telah memenuhi seluruh ruang dalam sekejap mata. Segera setelah itu,
Raksasa itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan api hijau iblis yang luas, yang menyatu menjadi api merah, membentuk selusin ular piton hijau yang masing-masing panjangnya melebihi 100 kaki, yang semuanya menerkam ke arah Raja Iblis musuh. Lampu merah melintas di depan mata Han Li, dan seluruh tubuhnya terjun ke lautan api. Ki iblis yang membakar berputar di sekelilingnya seperti pusaran hiruk-pikuk, dan dia terikat di tempat itu oleh semacam kekuatan mendalam yang tersembunyi di dalam lautan api. Di bawah kompresi kekuatan yang mendalam ini, garis-garis biru pedang Ki di dalam lautan api juga menjadi sangat lambat dan lamban. Serangan yang dilepaskan oleh Raja Iblis lainnya juga secara signifikan dibatalkan oleh lautan api, membuat mereka tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi binatang iblis itu. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia membuat gerakan meraih ke arah garis-garis pedang biru Ki, dan semuanya meledak di dalam lautan api, membentuk bola cahaya biru yang menyebar secara paksa membubarkan beberapa api merah, hanya untuk segera kewalahan oleh lautan api lagi. Setelah itu, Han Li membuat segel tangan, dan api glasial 5 warna di sekitarnya meluas untuk memaksa kembali api di sekitarnya. Namun saat dia hendak melarikan diri dari lautan api, tangisan mengerikan tiba-tiba terdengar dari dalam. Terbentuk di sekitar danau lava. Chapter 2066. Pertempuran tambang yang sengit 2. Hati pria kekar itu tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menyapu indera spiritualnya ke arah Ki hitam di bawah. Teriakan itu datang dari salah satu murid keluarga Bai, dan dalam keadaan normal, dia akan dapat langsung mengetahui situasi di dalam formasi. Tetapi kekuatannya saat ini sangat dibatasi, dan kekuatan formasi juga menghalanginya, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam Ki hitam. Namun, dia bisa merasakan bahwa salah satu aura dari 6 murid telah menghilang. Ini secara alami sangat mengkhawatirkannya. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, 2 tangisan berdarah terdengar berturut-turut di dalam Ki hitam. Segera setelah itu, aura 2 murid keluarga Bai padam. "Selamatkan aku, senior." Seorang murid keluarga Bai bergegas keluar dari Ki hitam sebelum dengan panik melarikan diri ke arah Dewa Langit Luan Dragon, yang merupakan penguasa iblis yang terletak paling dekat dengannya. Namun, di lautan api ini, kecepatan muridnya sangat terhambat, dan Dewa Langit Luan Dragon tetap di tempat, tidak menunjukkan niat untuk membantunya. Murid keluarga Bai benar-benar putus asa setelah melihat ini. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari Ki hitam, menyerang murid itu dalam sekejap, sama sekali tidak terhalang oleh lautan api. Raungan kesedihan terdengar saat Ki iblis pelindung di sekitar tubuh murid itu tersebar, dan kepalanya berguling dari tubuhnya. Kepala putih keruh lainnya kemudian muncul dari luka di lehernya, dan itu melemparkan pandangan dingin ke arah Dewa Langit Luan Dragon dengan mata merahnya. Begitu mata mereka bertemu, Dewa Langit Luan Dragon langsung merasakan sensasi yang menusuk tulang, seolah-olah semua darah di seluruh tubuhnya telah membeku. Ini tentu saja cukup mengkhawatirkannya, dan dia menyapu lengan baju ke udara untuk memanggil perisai tulang yang terletak di depannya. Pada saat ini, Bai Yunxin dan murid keluarga Bai lainnya terbang keluar dari Ki hitam dengan ekspresi ngeri, dan salah satu dari mereka terbang menuju Han Li, sementara yang lain terbang menuju Han Qizi. Kepala yang muncul dari leher murid keluarga Bai yang dipenggal itu mengarahkan pandangannya ke arah pasangan itu, lalu tiba-tiba terbang keluar dari tubuh murid itu. Itu melesat keluar sebagai seberkas cahaya putih, lalu terbelah menjadi 2 dan terbang menuju Bai Yunxin dan murid lainnya. Setelah hanya 1 flash, itu sudah mencapai 2 targetnya. "Selamatkan aku, senior, Han senior." Kedua murid secara alami ngeri melihat ini, dan mereka masing-masing memanggil beberapa harta iblis pelindung untuk mencoba dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun, cahaya putih mampu menembus harta karun itu seolah-olah tidak memiliki bentuk yang substansial, dan cahaya itu jatuh ke tubuh mereka dalam sekejap. Detik berikutnya,
kedua kepala mereka juga dipenggal di tengah tangisan berdarah, hanya untuk digantikan oleh dua kepala putih lainnya. Cahaya putih telah bergerak begitu cepat sehingga membuat Han Li dan Han Qizi tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Kedua ekspresi mereka sedikit berubah setelah melihat ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak dapat menggunakan teknik gerakan dan dibatasi oleh lautan api ini, itu akan menjadi tugas sederhana bagi mereka untuk menyelamatkan dua murid keluarga Bai. Tetapi dalam keadaan ini, mereka hanya bisa lihatlah saat para murid terbunuh. Han Li mengarahkan pandangannya ke murid pertama yang telah dipenggal untuk menemukan bahwa tubuhnya telah benar-benar layu. Darah dan dagingnya telah lenyap, dan jasadnya mencerminkan tubuh tanpa kepala yang mereka temukan di terowongan tambang sebelumnya. Tampaknya murid keluarga Bai lainnya juga jatuh dengan cara yang sama. Namun, monster yang telah menyerang murid keluarga Bai tampaknya menyadari bahwa Raja Iblis tidak akan mudah dikalahkan, dan mereka hanya menilai Han Li dan yang lainnya dengan mata merah dingin mereka. Ini menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, yang membuat para Raja Iblis yang hadir semakin waspada terhadap mereka. Pria kekar dan wanita berambut ungu bertukar pandang untuk melihat keterkejutan dan kemarahan mereka sendiri tercermin di mata satu sama lain, dan mereka berbagi percakapan singkat melalui transmisi suara sebelum pria kekar itu menoleh ke Han Li. "Rekan Taois Han, tolong hadapi monster-monster ini untuk saat ini dengan saudara perempuanku. Aku akan mengurus binatang iblis ini dengan sesama Taois lainnya. Setelah kita mengalahkan binatang iblis itu, kami akan datang untuk membantu kalian berdua." Begitu suaranya menghilang, cahaya putih terang tiba-tiba keluar dari baju zirah wanita berambut ungu, memaksa kembali api merah di sekitarnya dan membiarkannya terbang langsung ke arah Han Li. Han Qizi juga dengan cepat terbang menuju Dewa Langit Luan Dragon dan pria kekar setelah mendengar pengaturan ini, menggunakan bola cahaya glasial di sekelilingnya untuk membelah lautan api. Dalam menghadapi musuh yang kuat ini, tidak ada waktu untuk berdebat, jadi dia segera memutuskan untuk menuruti saran pria kekar itu. Han Li juga tidak keberatan, dan begitu wanita berambut ungu itu berjarak kurang dari 200 kaki darinya, dia segera mentransmisikan suaranya ke arahnya. "Rekan Dao Futian, apakah Anda tahu makhluk apa ini?" Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Ini adalah pertama kalinya saya melihat hal-hal ini juga, tapi saya ingat pernah membaca tentang jenis entitas serupa yang dikenal sebagai roh iblis yang tampaknya sangat mirip dengan hal-hal ini. Namun, saya bisa tidak mengkonfirmasi apakah ini benar-benar roh iblis." "Roh iblis?" Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Wanita itu tidak menjelaskan lebih lanjut tentang mereka, tetapi roh-roh jahat ini jelas dianggap cukup merepotkan untuk dihadapi. "Memang, saya menduga bahwa benda ini mungkin adalah roh iblis yang dibentuk oleh ki spiritual di dalam tambang ini. Jika itu masalahnya, maka serangannya tidak hanya akan benar-benar tidak penting dan tidak berbentuk, itu akan kebal terhadap hampir semua serangan fisik, dan bahkan teknik gerakannya mungkin tidak banyak terhambat di sini. Aku tidak tahu mengapa diputuskan untuk bergabung dengan binatang iblis ini, tapi kita harus berhati-hati," jawab wanita berambut ungu itu. "Begitu, biarkan aku mencari tahu apakah itu benar-benar kebal terhadap serangan fisik." Han Qizi berbalik ke arah tubuh Bai Yunxin dengan cahaya dingin di matanya, lalu mengarahkan pandangannya ke tiga Raja Iblis lainnya. Ketiganya sudah mulai menyerang raksasa cair yang dibentuk oleh binatang iblis itu, dan selain dari cermin berharga yin besar miliknya, pria kekar itu telah memanggil sepasang kait logam yang berputar di sekitar tubuh raksasa cair itu, menimbulkan lubang besar di atasnya dengan setiap serangan. Sementara itu, tubuh Dewa Langit Luan Dragon telah membengkak beberapa kali ukuran aslinya, dan dia mengeluarkan hembusan angin ungu dari mulutnya untuk memaksa kembali lautan api merah. Adapun Han Qizi, tubuhnya menjadi tembus pandang seperti patung es, dan dia melepaskan serangkaian kemampuan glasial yang sangat kuat. Binatang iblis itu memang sangat tangguh, tapi di hadapan tiga Raja Iblis, yang semuanya menyerangnya dengan kekuatan yang menguntungkannya,
dia dipaksa mundur. Meskipun lava yang menyelimuti tubuhnya sedang rusak berat, ia mampu beregenerasi tanpa henti dengan menarik lava di danau, sehingga 3 Raja Iblis tidak dapat benar-benar menyakiti binatang itu. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat melihat ini, tapi dia tiba-tiba membuat gerakan meraih, dan pedang panjang biru yang panjangnya sekitar 3 kaki muncul di genggamannya. Dia menebaskan pedang ke tubuh Bai Yunxin, dan pedang itu langsung menghilang dari genggamannya. Namun, pada saat berikutnya, fluktuasi spasial meletus dari tubuh tanpa kepala Bai Yunxin, dan benang biru bening muncul sebelum melayang turun seperti angin sepoi-sepoi, mengiris kepala putih di tubuhnya menjadi 2 tepat di tengah. Setelah mencapai tahap integrasi tubuh akhir, utas pedang Han Li menjadi sangat kuat dan tidak terduga, memungkinkan dia untuk mengiris kepala itu dengan mudah. Jeritan yang sangat membingungkan terdengar dari 2 bagian kepala putih, setelah itu tubuh tanpa kepala Bai Yunxin langsung mengerut. Detik berikutnya, 2 bagian kepala terbang keluar dari tubuhnya sebelum bergabung menjadi satu untuk membentuk seberkas cahaya putih yang melesat langsung ke arah Han Li. Dengan indera spiritual Han Li yang luar biasa, dia secara alami sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan gelombang suara. Tiba-tiba, dia menyapukan lengan bajunya ke udara, dan beberapa puluh pedang biru kecil melesat ke depan, berubah menjadi beberapa puluh benang pedang biru yang terbang langsung menuju seberkas cahaya yang mendekat. Garis cahaya berhenti tiba-tiba saat beberapa puluh tanda biru samar muncul di atasnya, setelah itu dibagi menjadi beberapa puluh bagian. Namun, fragmen-fragmen ini kemudian segera menyatu kembali sebelum meluncur ke arah Han Li lagi, mempertahankan kecepatan aslinya dalam prosesnya. Ini benar-benar kebal terhadap serangan fisik, sepertinya ini memang roh iblis, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia menyapu lengan bajunya yang lain ke udara untuk melepaskan bola api perak, yang mengenai seberkas cahaya putih dengan akurasi yang tepat. Api perak kemudian naik hingga beberapa kaki dan langsung membanjiri seberkas cahaya putih yang mendekat. Sambil mengawasi roh iblis lainnya, wanita berambut ungu secara alami juga memperhatikan apa yang dilakukan Han Li, dan ketika dia berpikir bahwa api perak tidak akan dapat melukai roh iblis, dia cukup terkejut. Segera setelah seberkas cahaya putih diselimuti api perak, ia melepaskan jeritan mengerikan sebelum dengan panik berguling-guling di tanah, tampaknya dalam upaya untuk memadamkan api. Chapter 2067. Pertempuran tambang yang sengit 3. Dalam rentang waktu hanya 2 napas, jeritan itu berhenti, dan seberkas cahaya dibakar menjadi ketiadaan. Wanita berambut ungu tidak ragu lagi setelah melihat ini dan segera menyerang roh iblis lainnya. Dia melemparkan tombaknya ke udara, dan auman harimau terdengar saat tombak itu berubah menjadi proyeksi harimau bertanduk raksasa, lalu melepaskan pilar cahaya hitam dari mulutnya, yang menancapkan roh iblis lainnya dalam sekejap. Tubuh yang dirasuki oleh roh iblis dan kepala putih tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya di tengah ledakan hebat. Segera setelah itu wanita itu menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke kejauhan. Bola api hitam meletus dalam hiruk-pikuk sebelum menyapu pecahan roh iblis dan membakarnya. Wanita berambut ungu kemudian melambaikan tangan untuk menarik tombaknya kembali ke dirinya sendiri sebelum menilai api hitam dengan senyum tipis di wajahnya. Tampaknya roh-roh jahat ini tidak merepotkan untuk dihadapi seperti yang disarankan catatan. Namun, begitu pikiran ini muncul di benaknya, api hitam di kejauhan tiba-tiba meledak, dan gumpalan api iblis meletus ke segala arah. Di antaranya diselingi bintik cahaya seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya ini melepaskan diri dari api iblis, lalu berkumpul menuju tempat yang sama untuk membentuk sosok putih samar. Api iblis hitam yang dia keluarkan sama sekali tidak dapat melukai roh iblis ini. Wanita itu menarik napas tajam saat melihat ini, dan baru kemudian dia menyadari bahwa api perak yang dilepaskan oleh Han Li bukanlah api biasa. Tepat pada saat ini,
roh iblis meluncur langsung ke arahnya sebagai seberkas cahaya putih, dan dalam sekejap mata, itu hanya beberapa puluh kaki darinya. Wanita itu sedikit terkejut melihat ini, tetapi dia tidak panik sedikit pun saat dia menyapukan tombaknya ke udara untuk melepaskan garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke bawah menuju cahaya putih. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan dengan tangannya yang lain untuk melepaskan bola lampu hijau, yang membengkak seukuran roda gerobak dalam sekejap mata, menampakkan dirinya sebagai pisau berbentuk bulan sabit. Garis cahaya putih yang mendekat tidak mengambil tindakan mengelak karena menabrak kepala lebih dulu ke cahaya hitam dan bilah hijau. Sosok putih kemudian entah bagaimana melewati langsung serangan lawan sebelum menerkam langsung ke arah wanita berambut ungu. Ekspresi wanita berambut ungu sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba bangkit sedikit sebelum melemparkan tombaknya ke udara sambil meluncurkan tinjunya yang lain ke arah sosok putih pada saat yang sama. Tinjunya tampak sangat halus, tetapi saat didorong di udara, sepetak ruang yang berukuran beberapa puluh kaki tiba-tiba runtuh. Bola cahaya abu-abu kemudian muncul, dan semua udara di sekitarnya melonjak ke arahnya dalam hiruk-pikuk. Kekuatan spasial. Sedikit kejutan muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Roh iblis itu terletak tepat di dalam bola cahaya, dan ia mulai berjuang keras saat tubuhnya berubah dan berkerut menjadi berbagai bentuk. Namun, perlahan tapi tak terhindarkan ditarik ke arah pusat bola cahaya oleh ledakan kekuatan hisap yang aneh itu. Wanita berambut ungu sangat gembira melihat ini, dan lapisan cahaya abu-abu muncul di tangannya yang lain, yang dia dorong ke arah yang sama. Bunyi tumpul terdengar, dan bola cahaya abu-abu yang ada bergetar sebelum gaya hisap yang memancar darinya meningkat sekitar 2 kali lipat. Roh iblis tidak dapat menahan lebih lama lagi, dan itu ditarik ke pusat bola cahaya abu-abu sebelum dicabik-cabik oleh ledakan kekuatan yang menyerupai bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Senyum tipis muncul di wajah wanita berambut ungu saat dia membuat segel tangan, lalu mengarahkan jari ke cahaya abu-abu, berencana untuk melepaskan teknik rahasia yang kuat untuk benar-benar menghancurkan roh iblis yang terperangkap. Namun, tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengangkat alisnya, dan berkata, "Awas." Wanita berambut ungu sedikit goyah setelah mendengar ini, dan sebelum dia bisa mengetahui apa yang dimaksud Han Li, beberapa ratus benang cahaya putih tiba-tiba keluar dari cahaya abu-abu di depan sebelum menyerang tubuhnya dalam sekejap. Beberapa lapisan penghalang cahaya muncul di sekelilingnya, tetapi benang putih melewatinya seolah-olah itu tidak ada sebelum menyerang baju zirah putihnya yang murni. Bola cahaya putih keluar dari baju zirah saat terkena benang putih, dan di dalam bola cahaya putih itu ada rune perak dengan ukuran berbeda yang untuk sementara menahan benang putih. Namun, benang putih itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan wanita berambut ungu itu dikirim terbang kembali dengan cara yang tak terkendali. Segera setelah itu, benang putih menyatu untuk membentuk sosok putih lagi, dan dengan cepat menjangkau ke arahnya dengan kedua tangan. Sepasang tangan cahaya besar yang berukuran sekitar 10 kaki masing-masing muncul dari udara tipis, lalu meraih dengan kejam ke arahnya. Bahkan sebelum mereka bersentuhan dengannya, 2 semburan kekuatan besar sudah menyapu ke arah tubuhnya. Wajah wanita itu memucat saat melihat serangan yang kuat itu, dan dia tahu bahwa jika dia terkena serangan itu, setidaknya dia akan terluka parah, jika tidak terbunuh di tempat. Karena itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berjuang untuk hidupnya. Lapisan ki merah muncul di wajahnya sementara cahaya hitam melintas di belakangnya, dan proyeksi iblis yang mengancam dengan kepala harimau dan tubuh manusia muncul. Proyeksi iblis melepaskan raungan rendah, dan mengulurkan tangan ke arah sepasang tangan cahaya besar dengan cakar iblisnya. Namun, wanita itu masih meremehkan kekuatan roh iblis itu. Pada saat sepasang tangan bersentuhan dengan cakar iblis, mereka tiba-tiba memutar dan melintas melewati cakar iblis dengan sudut yang luar biasa sebelum menabrak kepala wanita berambut ungu itu.
Wajah wanita berambut ungu memucat lebih jauh setelah melihat ini, tapi sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun, dan dia hanya bisa menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam baju zirahnya dalam kegilaan, bersiap untuk menahan serangan dengan tubuhnya. Saat tangan raksasa itu hendak menjangkaunya, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di dekatnya, dan dua bola api perak melesat dalam sekejap untuk menyerang sepasang tangan besar itu. Ledakan bergema terdengar saat sepasang tangan dibanjiri oleh api perak, lalu langsung dibakar menjadi ketiadaan. Detik berikutnya, dua semburan api perak digabungkan menjadi satu, berubah menjadi Fire Raven perak yang berukuran sekitar 10 kaki sebelum terbang menuju roh iblis. Han Li akhirnya masuk pada saat dibutuhkan wanita itu. Roh iblis jelas sangat takut pada api perak, dan langsung melesat ke belakang lebih dari 100 kaki dengan cara seperti hantu sebelum mengeluarkan semburan cahaya ungu kemerahan dari mulutnya. Semburan cahaya ini kemudian berubah menjadi beberapa puluh garis pedang ungu Ki yang mengenai Fire Raven perak dalam sekejap, tapi Fire Raven tetap sama sekali tidak terluka sementara garis-garis pedang ungu Ki semuanya dibakar menjadi ketiadaan. Namun, Fire Raven perak sedikit diperlambat oleh garis-garis pedang Ki, dan roh iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri kembali ke dinding batu, di mana ia menghilang. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia melambaikan tangan ke arah Fire Raven perak, yang segera kembali kepadanya sebagai bola api perak, lalu menghilang ke tubuhnya dalam sekejap. Wanita berambut ungu itu sangat lega saat dia memantapkan dirinya, lalu buru-buru memberi hormat kepada Han Li dari jauh. Terima kasih atas bantuan Anda, Saudara Han. Jika Anda tidak turun tangan, saya akan benar-benar berada dalam bahaya besar. Saya pasti akan membalas Anda untuk ini. Sama-sama, rekan Daol, saya setuju untuk meminjamkan bantuan saya, jadi saya hanya diharapkan untuk turun tangan ketika Anda dalam bahaya. Sayang sekali kami membiarkan roh iblis itu pergi, tampaknya memiliki kekuatan yang cukup besar. Tingkat kecerdasannya tinggi, jadi akan sangat sulit untuk menangkapnya lagi, jawab Han Li sambil tersenyum. Kamu terlalu rendah hati, Saudara Han. Memang, kita harus membasmi roh iblis ini jika kita ingin melanjutkan operasi normal di tambang ini. Tapi mari kita urus binatang iblis itu dulu, kata wanita berambut ungu itu. Dengan senyum masam sebelum terbang menuju pertempuran lainnya. Di sana, raksasa cair itu melepaskan api merah yang tak terbatas. Dan meskipun itu jelas berada di kaki belakang, itu masih menyerang Tuan Iblis dengan keganasan yang luar biasa, melepaskan bola api hijau seukuran paviliun dengan tinjunya yang besar. Bola api raksasa dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa, dan bahkan 3 Raja Iblis terpaksa menghindarinya, tidak berani melawan mereka secara langsung. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis yang kekuatannya sebanding dengan makhluk tahap integrasi tubuh akhir, itu benar-benar bukan tugas yang mudah untuk dikalahkan oleh 3 Raja Iblis. Setelah memastikan situasinya, senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia membuat segel tangan, diikuti dengan proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul di belakangnya di tengah ledakan Ki Iblis yang melonjak. Chapter 2068. Kemenangan. Setengah hari kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di dekat gundukan pasir raksasa, dan tiba-tiba meledak, mengirimkan sejumlah besar pasir terbang ke segala arah. Bola api hijau kemudian melesat ke depan sebelum terbang ke kejauhan. Di dalam api hijau adalah binatang iblis berkepala rusa yang penuh dengan luka. Ada darah yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan salah satu cakarnya hilang. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya perak yang menusuk tiba-tiba melesat seperti kilat sebelum dengan cepat berputar di sekitar binatang iblis itu. Binatang iblis itu melepaskan raungan kesakitan yang menggelegar, dan nyala api hijau di sekitar tubuhnya terangkat saat ia berakselerasi, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Segera setelah itu, setengah dari tanduk ungu jatuh dari atas di tengah hujan darah dan mendarat dengan bunyi gedebuk,
tenggelam beberapa kaki ke pasir, menunjukkan bahwa itu sangat berat. Sosok humanoid kemudian perlahan-lahan terbang keluar dari gundukan pasir yang tersisa sebelum melayang di udara. Itu tidak lain adalah Han Li, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah tempat binatang iblis itu menghilang sebelum menggelengkan kepalanya, lalu melirik segmen tanduk ungu yang tenggelam ke dalam pasir. Dia mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih untuk melepaskan ledakan kekuatan hisap yang tak terlihat, dan segmen tanduk ditarik ke dalam genggamannya seolah-olah tidak ada bobotnya sama sekali. Han Li menyapu indera spiritualnya ke segmen tanduk ungu, dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Namun, ekspresinya kemudian sedikit berubah, dan dia segera membalikkan tangannya untuk membuang bagian tanduk itu. Detik berikutnya, sosok humanoid lain muncul dari kawah besar di pasir. Itu tidak lain adalah wanita berambut ungu. Wanita itu tersenyum saat melihat Han Li, dan bertanya, "Apakah kamu berhasil mengejar binatang iblis itu?" "Tidak apa-apa, bahkan jika kamu tidak melakukannya, binatang itu telah terluka parah oleh kita berlima. Jadi aku yakin dia tidak akan berani mendekati tambang ini lagi." "Yakinlah, rekan Taois, saat ia melarikan diri, aku berhasil membuat luka pedang lain di atasnya. Menurut perkiraanku, itu akan membutuhkan setidaknya beberapa abad penyembuhan sebelum bisa pulih sepenuhnya," jawab Han Li sambil menunjuk ke arah genangan tanah yang tersisa di pasir. Mata wanita berambut ungu itu berbinar gembira saat melihat genangan darah, dan dia berkata, "Bagus sekali. Aku senang kita akhirnya menyelesaikan masalah ini. Ayo pergi dan bertemu dengan semua orang sebelum kita berdiskusi. Apa yang harus dilakukan selanjutnya?" Tentu, Han Li secara alami tidak keberatan dengan ini, dan dia kembali turun ke kawah lagi. Wanita berambut ungu melirik genangan darah dan ragu-ragu sejenak sebelum menyodorkan tangan ke arahnya, di mana tumpukan besar pasir dibalik untuk benar-benar mengubur semua darah. Baru pada saat itulah hatinya benar-benar tenang, dan dia juga hanyut ke dalam kawah. Beberapa jam kemudian, Han Li dan Raja Iblis lainnya berkumpul di gua tempat pertempuran terjadi, dan mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Di antara mereka, Dewa Langit Luan Dragon dan pria kekar keduanya tampak sangat pucat, menunjukkan bahwa mereka telah mengerahkan diri dengan keras selama pertempuran sebelumnya. Sebaliknya, Han Qizi tidak tampak berbeda dibandingkan dengan keadaan normalnya. "Jadi maksudmu ada roh iblis yang terbentuk di dalam tambang ini? Kalau begitu, dia pasti tidak akan meninggalkan tambang ini. Kalau tidak, dia pasti akan binasa seiring waktu," kata Dewa Langit Luan Dragon. "Roh iblis itu bisa langsung membunuh 6 murid tahap tempering spasial dari keluarga baik kami, jadi kemungkinan besar itu sangat kuat. Mungkin dia sudah memiliki kemampuan untuk meninggalkan tambang ini jika diinginkan," balas wanita berambut ungu itu. "Itu benar. Bahkan jika salah satu dari kita berada di tempatnya, tak satu pun dari kita akan mampu membunuh 6 makhluk tahap tempering spasial begitu cepat. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan selanjutnya, Saudara Bai?" Tuan Surgawi Luan Dragon bertanya. "Meskipun binatang iblis itu diusir, kami tidak akan dapat melanjutkan operasi penambangan selama roh iblis itu masih ada. Jadi kami harus meminta bantuanmu untuk menyelesaikan masalah itu juga. Jika tidak, saudara perempuanku dan saya tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bisa menyingkirkannya," jawab pria kekar itu dengan jujur. Dewa Surgawi Luan Dragon bertukar pandang dengan Han Qizi, dan alisnya sedikit berkerut saat dia berkata, "Itu tidak benar, Saudara Bai. Saya hanya setuju untuk membantu Anda menangani binatang iblis itu, bukan roh iblis ini. Di atas itu semua, roh iblis ini sangat kuat dan tidak dapat diprediksi. Bahkan rekan Dao Futian hampir binasa karenanya, jadi kemungkinan besar bahkan lebih berbahaya daripada binatang iblis itu. Selain itu, kami telah mengeluarkan banyak risiko tambahan ketika roh iblis itu tiba-tiba muncul selama pertempuran. Jika tidak, saya mungkin tidak dalam kondisi yang buruk sekarang." Han Qizi tidak mengatakan apa-apa, tapi dia jelas memiliki pendapat yang sama.
Ekspresi pria kekar itu sedikit menjadi gelap karena ketidaksenangan setelah mendengar ini, tetapi dia berkata dengan suara tenang, roh iblis itu adalah kekhilafan dari pihak kita. Jika kita tahu tentang keberadaannya sebelumnya, kita akan menyiapkan harta yang sesuai untuk tangani itu. Yakinlah, Saudara Luan Dragon, jika Anda bersedia untuk terus membantu kami akan menggandakan hadiah yang awalnya kami janjikan kepada Anda. Roh iblis itu memang sangat tidak terduga, tetapi api iblis rekan Taois Han tampaknya menjadi lawan yang baik untuk melawannya, dan dia bahkan mampu membunuh salah satu klon roh iblis, jadi dia pasti terluka parah sekarang. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak akan mendapatkan yang lain. Setelah itu, pria kekar itu menoleh ke Han Li sambil tersenyum sebelum mengirimkan suaranya ke arahnya. Saudara Han, jika Anda bersedia membantu kami menyingkirkan roh iblis ini, kami akan memberi Anda kadal iblis berkaki 8 tambahan dan membiarkan Anda memilih 3 harta dari gudang harta karun keluarga bayi kami. Mata Han Li sedikit menyipit setelah mendengar ini sebelum mengangguk sebagai jawaban. Pria kekar itu tentu saja sangat lega melihat ini. Untuk membasmi roh jahat itu, api perak Han Li sangat penting. Kamu menggandakan hadiahnya, apakah itu termasuk nasi gigi darah lainnya? Dewa Langit Luan Dragon buru-buru bertanya dengan ekspresi gembira. Pria kekar itu sepertinya telah memperkirakan pertanyaan ini, dan dia segera menjawab, maaf, tetapi kami benar-benar tidak memiliki potongan Blood Tooth Rice lagi. Namun, saya bersedia menggantinya dengan sepotong Blood Refining Metal Essence. Bagaimana menurutmu, Brother Luan Dragon? Saya ingat bahwa Anda telah mencari item ini untuk waktu yang sangat lama. Dewa Surgawi Luan Dragon sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum menyetujui dengan sedikit enggan, sepotong esensi logam pemurni darah. Itu tidak sebagus sepotong beras gigi darah, tapi itu sudah cukup. Pria kekar itu sangat gembira, dan dia menoleh ke Han Qizi sebelum bertanya, bagus. Bisakah saya mengandalkan kalian berdua juga, sesama Taois? Han Qizi mengangguk sebagai tanggapan, dan Han Li juga tidak keberatan. Jadi, mereka mulai mendiskusikan rencana khusus untuk berurusan dengan roh iblis, dan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang layak. Setelah itu, mereka mulai bermeditasi sambil memegang batu iblis alih-alih langsung beraksi. Beberapa hari kemudian, setelah semua orang memulihkan sebagian dari kekuatan sihir mereka berpisah menjadi 2 kelompok. Itu masih 2 kelompok yang sama seperti terakhir kali dengan Han Li dan wanita berambut ungu dalam satu kelompok, sementara kelompok lain terdiri dari 3 raja iblis lainnya, dan mereka menuju ke 2 terowongan tambang yang berbeda. 2 hari kemudian, wanita berambut ungu itu berjalan di depan dengan piringan bundar di tangannya, sementara Han Li mengikuti di belakangnya dengan tidak tergesa-gesa. Wanita itu tidak berjalan terlalu cepat, dan dia sesekali melirik ke bawah, tetapi belum menemukan apapun. Bisakah dis pelacakan roh ini benar-benar mendeteksi lokasi roh iblis? Han Li bertanya, yakinlah, Saudara Han, dis pelacakan iblis ini tidak dirancang khusus untuk roh iblis, tapi itu masih berlaku dalam keadaan ini. Kita akan dapat mendeteksi roh iblis segera jika itu datang dalam jarak 1000 kaki dari kita. Dengan kemampuan roh iblis untuk menyatu dengan tambang ini, kita tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali dengan indera spiritual kita, jawab wanita berambut ungu sambil tersenyum. Roh iblis itu cukup cerdas. Saya tidak berpikir itu akan mendekati kita secara sukarela, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Maka kita akan menemukan akar roh iblis. Jika kita bisa melacak akar roh iblis di tambang ini dan menghancurkannya, roh iblis itu sendiri juga akan dibasmi. Wanita berambut ungu itu langsung menjawab tanpa basa-basi. Keraguan, itu mungkin benar, tapi itu bukan tugas yang mudah untuk menemukan akarnya di tambang yang begitu besar. Mungkin butuh waktu lebih dari seminggu. Han Li menghela nafas. Apakah kamu mengatakan hadiah yang kami janjikan padamu bahkan tidak sebanding dengan 1 minggu tambahan waktumu, Saudara Han? Wanita itu terkekeh. Hehe,
bukan begitu caranya, jawab Han Li dengan senyum penuh arti. Wanita berambut ungu baru saja akan mengatakan sesuatu sebagai tanggapan ketika suara berdengung rendah tiba-tiba terdengar dari tubuhnya, dan dia sedikit goyah sebelum menepuk pinggangnya sendiri, di mana harta karun lencana iblis terbang keluar. Wanita berambut ungu itu dengan cepat mengetuk lencana itu beberapa kali, dan disambut oleh suara gembira pria kekar itu. Kakak, kita sudah menemukan roh iblis dan membasminya bersama-sama. Seperti yang kita duga, dia terluka parah dan lemah, jadi dia tidak bisa melawan sama sekali. Wanita itu cukup terkejut mendengar ini, dan Han Li juga bisa mendengar apa yang dikatakan. Senyum muncul di wajahnya saat dia terkekeh. Sepertinya kita tidak harus tinggal di sini selama seminggu lagi. Chapter 2069. Menghadapi logam iblis asing lagi. Sebulan kemudian, beberapa binatang iblis seperti kadal muncul dari tepi gurun Illusion Hole, dan di atas setiap kadal duduk seseorang. Mereka tidak lain adalah kelompok Han Li, yang kembali dari tambang keluarga Bai. Setelah Han Li diberitahu bahwa Raja Iblis telah dibunuh oleh pria kekar dan yang lainnya, dia dan wanita berambut ungu segera pergi untuk bertemu dengan 3 Raja Iblis, dan mereka telah menemukan akar roh iblis. Pada akhirnya, itu adalah kristal abu-abu raksasa, dan meskipun telah kehilangan semua sifat spiritualnya karena penghancuran roh iblis, itu masih merupakan bahan penyempurnaan alat yang sangat langka, yang segera diambil oleh pria kekar. Han Li tidak meminta penjelasan rinci tentang bagaimana roh iblis telah dihancurkan, dan ketiga Raja Iblis juga tidak berniat memberitahunya. Kelompok itu berangkat sehari setelah roh iblis dihancurkan dan menikmati perjalanan pulang yang mulus. Begitu semua orang muncul dari gurun, Han Li segera merasa seolah-olah tubuhnya menjadi lebih ringan, dan kekuatan sihirnya yang terbatas langsung kembali normal. Han Li menghela nafas lega saat dia mengalami kekuatan sihir yang melimpah di sekujur tubuhnya. Memiliki begitu banyak kekuatan sihir yang ditekan di gurun Illusion Hole bukanlah perasaan yang baik. Dia kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis memikirkan bahwa dia harus menghabiskan beberapa dekade di gurun ini lain kali. Untungnya, masalah itu berhasil diselesaikan, dan dia bahkan telah mendapatkan kadal iblis ekstra. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu kedatangan patriark keluarga panjang dan semua orang. Keluarga Bai telah menjanjikannya kesempatan untuk memilih 3 harta dari brankas harta karun mereka sebagai hadiah atas usahanya, dan dia sangat menantikan ini. Setelah memulihkan kekuatan sihir mereka, semua makhluk tahap integrasi tubuh secara alami dapat mempercepat secara dramatis, dan mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai Illusion Night City. Beberapa jam kemudian, Han Li dan semua orang duduk di aula dengan dekorasi kuno di dalam benteng keluarga Bai, mendiskusikan sesuatu dengan wanita berambut ungu dengan santai. Namun, pria kekar itu tidak terlihat. Itu masuk akal mengingat seluruh keluarga Bai hanya memiliki 2 Raja Iblis di antara barisan mereka, dan keduanya telah absen selama lebih dari 2 bulan, jadi tentu saja ada beberapa hal mendesak yang harus ditangani. Setelah beberapa saat, seseorang berjalan ke aula, dan itu tidak lain adalah pria kekar. Itu sangat cepat, Saudara Bai, kata Dewa Langit Luan Dragon sambil menoleh ke pria kekar itu. Haha, hanya ada beberapa tugas kecil yang harus diselesaikan. Selain itu, aku telah membawakan kalian semua hadiah yang kami janjikan. Tolong lihat, rekan-rekan Taois, jawab pria kekar itu sebelum menyapu lengan baju. Udara mengirimkan gelang hitam terbang ke arah masing-masing trio Han Li. Han Li dan yang lainnya menangkap gelang mereka masing-masing, lalu menyapukan indera spiritual mereka ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, ekspresi puas muncul di wajah Dewa Langit Luan Dragon dan Han Qizi, dan mereka menyimpan gelang penyimpanan itu. Han Li juga menyimpan gelang penyimpanannya setelah pemeriksaan singkat isinya. Saya perlu waktu untuk pulih dari pertempuran sebelumnya,
jadi saya akan kembali ke gua tempat tinggal saya untuk beristirahat sekarang. Selamat tinggal, rekan-rekan Taois, kata Dewa Langit Luan Dragon sambil bangkit berdiri tepat setelah menyimpan gelang penyimpanan. Saya juga akan pergi, kata Han Qizi setelah beberapa saat merenung. Adapun Han Li, dia tetap duduk dengan kokoh di kursinya, dan Dewa Langit Luan Dragon dan Han Qizi bertukar pandangan sedikit bingung saat melihat ini. Namun, ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Pria kekar dan wanita berambut ungu secara alami meminta mereka untuk tetap sebagai formalitas, tetapi keduanya bersikeras untuk pergi, jadi mereka ditemani keluar dari aula, lalu dikawal keluar dari benteng oleh murid keluarga Bai lainnya. Sementara itu, Han Li menyeruput secangkir teh roh di aula dengan santai. Pria kekar dan wanita berambut ungu segera kembali, dan yang pertama berkata dengan suara penuh arti, "Kamu benar-benar bisa tetap tenang, Saudara Han." Rekan Taois Luan Dragon dan rekan Taois Han Qizi telah pergi. Kamu takut kami akan menolak memberimu 3 harta yang kami janjikan padamu? Alih-alih marah, Han Li hanya tersenyum, dan menjawab, jika kamu benar-benar pelit, maka keluarga Bai tidak akan berada di tempat seperti sekarang ini. Hehe, itu benar. Jika keluarga Bai kami mencabut janji kami atas beberapa harta, maka reputasi kami akan tersapu ke tanah. Saudari, temani Saudara Han ke brankas harta karun kami. Dia dapat memiliki 3 harta yang menarik minatnya. Pria kekar itu tertawa. Ya, kakak, ikutlah denganku, kakak Han, kata wanita berambut ungu itu sambil tersenyum. Han Li menangkupkan tinjunya ke arah pria kekar untuk memberi hormat, lalu mengikuti wanita berambut ungu keluar dari pintu samping. Jadi, pria kekar itu adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Setelah kepergian Han Li, senyumnya segera memudar sedikit, dan dia duduk di kursi utama di aula sebelum menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, sayang sekali, jika kita tahu bahwa roh iblis akan dihancurkan dengan mudah. Tidak perlu menawarkan hadiah sebesar itu. Karena itu, tambang sekarang dapat melanjutkan operasi normal, jadi kami akan segera dapat memulihkan kerugian ini. Beberapa menit kemudian, Han Li tiba di luar pavilion misterius yang diselimuti lapisan batasan. Ada lebih dari 10 murid elit keluarga Bai yang menjaga pavilion baik di tempat terbuka maupun di bayang-bayang, tetapi tidak ada dari mereka yang campur tangan saat wanita berambut ungu itu membawa Han Li ke aula di lantai pertama pavilion. Di kedua sisi aula ada 8 patung tembaga untuk monster jahat raksasa yang menyerang dengan pose mengancam, dan menilai dari aura samar yang memancar dari patung-patung ini, mereka jelas satu set penjaga. Di antara patung-patung itu ada sekitar selusin baris rak kayu yang menyimpan berbagai harta, bahan, dan bahan iblis. Ada juga beberapa wadah dari berbagai bahan, bentuk, dan ukuran. Wanita berambut ungu itu berdiri di pintu masuk dan membuat segel tangan, lalu melemparkan serangkaian segel mantra ke arah 8 patung. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk melepaskan liontin giok ungu, yang melesat ke aula sebelum menghilang ke udara tipis di tengah bunyi gedebuk. Detik berikutnya, seluruh aula sedikit bergetar, dan pembatasan di aula ditarik. Ini adalah gudang harta karun kami. Saudara Han, Anda dapat memilih 3 harta di antara ini, kata wanita berambut ungu sambil tersenyum sambil menarik segel tangannya. Kalau begitu aku akan pergi dulu, jawab Han Li sambil tersenyum. Dengan indera spiritualnya yang luar biasa dan kekayaan pengetahuan dan pengalamannya yang luas, dia dapat dengan cepat memastikan apa sebagian besar harta di rak itu. Adapun sisanya, mereka membutuhkan pemeriksaan yang cermat atau hal-hal yang dia lihat untuk pertama kalinya, jadi dia agak tertarik dengan mereka. Dia berjalan ke rak kayu di dekatnya, lalu mengambil bahan yang menyerupai sepotong kayu hangus dan mulai memeriksanya dengan cermat. Wanita berambut ungu itu hanya berdiri di pintu masuk sambil tersenyum. Jelas bahwa dia tidak akan menawarkan saran apapun kepada Han Li dan akan menyerahkannya kepadanya untuk memilih 3 harta. Setelah memeriksa bahan itu sebentar,
Han Li meletakkannya kembali ke rak, lalu pindah ke rak tetangga, di mana dia mengambil kotak giok yang disegel rapat oleh beberapa jimat. Ada label yang menempel di permukaan kotak giok, dan gumpalan cahaya perak keluar dari sana. Han Li melirik label di kotak, lalu dengan hati-hati memeriksa isinya dengan indera spiritualnya untuk sementara waktu sebelum menyimpannya ke dalam gelang penyimpanannya. Ekspresi sedikit kesakitan muncul di wajah wanita berambut ungu saat melihat ini. Setelah itu, Han Li berjalan ke botol seukuran telapak tangan dan membuka tutupnya sebelum menghirupnya dengan lembut. Sedikit keraguan muncul di matanya, tapi dia meletakkan botol itu kembali pada akhirnya. Dengan demikian, Han Li terus memeriksa harta karun yang menarik minatnya, tetapi tidak mengambil apapun bahkan setelah menjelajahi sebagian besar rak. Ini agak mengejutkan wanita berambut ungu karena ada beberapa harta di rak yang Han Li lewati yang tidak kalah berharganya dengan barang di kotak giok yang dia ambil. Sekitar 15 menit kemudian, Han Li tiba di dua baris rak terakhir, lalu mulai mengamati item tertentu dengan cermat. Ini adalah batu hitam dan putih seukuran kepala yang memancarkan sinar dingin. Itu tidak lain adalah logam iblis asing yang sama yang dia lihat di Blood Crow City, tapi potongan ini lebih dari 10 kali ukuran yang itu. Han Li menatap potongan logam untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menyapu lengan baju ke arahnya, menyimpannya di tengah semburan cahaya biru. Wanita berambut ungu itu cukup terkejut melihat ini. Sepotong besar logam iblis asing memang cukup langka, tetapi dibandingkan dengan harta lain di sini, itu adalah salah satu bahan yang paling tidak berharga. Karena itu, dia cukup terkejut bahwa seorang raja iblis misterius seperti Han Li akan mengambil barang seperti itu. Chapter 2070. Manik Paus Emas. Terlepas dari keterkejutannya, wanita berambut ungu itu tetap diam dan hanya terus menilai tindakan Han Li. Setelah itu, Han Li melirik beberapa rak kayu yang tersisa dan tidak menunda lagi saat dia berjalan ke rak kayu tertentu di baris terakhir. Dia kemudian mengambil harta iblis seperti cakram dari rak sebelum berjalan keluar dari aula. Wanita berambut ungu itu tersenyum melihat ini, dan berkata, mengambil dis pengayak yin adalah keputusan yang bijaksana, Saudara Han. Dengan benda itu di lengan bajumu, kamu tidak perlu khawatir kehilangan arah di gurun ilusi Howell. Sepertinya kamu tahu lebih banyak tentang ilusion Howell Desert daripada yang kuberikan padamu. Karena itu, aku agak terkejut kamu memilih bagian dari Foreign Devilis Metal itu. Aku sedang memperbaiki harta iblis yang agak istimewa pada saat yang kebetulan membutuhkan sepotong logam iblis asing dengan ukuran ini, jadi aku tentu saja tidak akan melewatkannya di sini, jawab Han Li dengan tenang. Wanita berambut ungu tidak yakin dengan penjelasan ini, tetapi dia secara alami tidak akan mengorek lebih jauh. Kalau begitu, aku senang kamu menemukan sesuatu yang kamu cari. Ayo tinggalkan gudang harta karun sekarang. Pembatasan di sini hanya ditarik sementara, dan akan segera diaktifkan kembali secara otomatis. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum berjalan ke wanita berambut ungu. Wanita itu melambaikan tangan ke arah aula, dan liontin batu giok yang telah menghilang sebelumnya muncul kembali sebelum terbang kembali ke arahnya sebagai bola cahaya putih. Wanita itu menghela nafas lega setelah melihat ini. Meskipun ini adalah gudang harta karun keluarga Bai yang paling rendah, masih butuh puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan semua harta ini, jadi dia tentu saja tidak ingin ada yang salah di sini. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, rekan Daoi, tiba-tiba Han Li berkata setelah dia dan wanita berambut ungu muncul dari pavilion. Sedikit keterkejutan melintas di mata wanita berambut ungu setelah mendengar ini, tetapi dia segera menyamarkannya, dan tersenyum ketika dia menjawab, silakan, Brother Han, suka. Saya ingin tahu di mana potongan logam iblis asing di brankas harta karun itu ditambang dan bagaimana itu berakhir di keluarga Bai Anda, kata Han Li dengan suara tenang. Hehe, jika kamu bertanya tentang materi lain, aku mungkin perlu bertanya kepada orang lain.
tetapi kamu pasti bertanya kepada orang yang tepat jika kamu ingin tahu tentang potongan logam iblis asing itu. Wanita berambut ungu itu terkekeh. Han Li cukup senang mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia berkata, "Oh, tolong beritahu saya, rekan Taois." Wanita berambut ungu itu melihat sekilas ke arah Han Li dan agak kecewa melihat kurangnya reaksinya. Tapi dia tetap menjawab, "Keluarga bayi kami baru saja memperoleh potongan logam iblis asing ini, dan untuk asal-usulnya, kamu sudah tahu jawabannya." "Maksud kamu apa?" Han Li cukup bingung mendengar ini. "Bukankah kamu bertanya tentang Blood Tooth Rice sebelumnya? Potongan logam iblis asing ini diperoleh melalui jalan yang sama. Pada saat itu, potongan beras Blood Tooth adalah item utama yang kami inginkan, dan potongan logam iblis asing ini adalah hanya barang sekunder dalam pertukaran," wanita berambut ungu itu menjelaskan. "Begitu. Kalau begitu, ada kemungkinan besar bahwa kepingan logam iblis asing ini bisa berasal dari daerah yang sama di mana beras Blood Tooth ditanam," kata Han Li sambil mengelus dagunya sendiri. "Saya tidak bisa menjamin itu. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa orang-orang yang kami dapatkan dari Blood Tooth Rice kemungkinan besar berasal dari Blue Waterfall Lake," jawab wanita itu. "Terima kasih, rekan Dao, Anda telah membantu saya," kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Jangan katakan itu, aku masih belum sempat mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkanku kembali di tambang," kata wanita itu dengan senyum acuh tak acuh. Setelah itu, mereka berdua kembali ke aula asli, dan Han Li mengobrol dengan wanita berambut ungu dan pria kekar lebih lama sebelum pergi. Pada kesempatan ini, mereka berdua menemani Han Li sampai ke pintu masuk benteng sebelum kembali ke aula bersama. "Tiga harta apa yang dipilih pria itu, suster?" pria kekar itu bertanya begitu dia duduk. "Manik paus emas, sepotong logam setan asing, dan piringan pengayak yin," jawab wanita berambut ungu itu. Itu agak aneh. Itu jelas bukan harta paling berharga di lemari besi," kata pria kekar itu sambil alisnya sedikit berkerut. "Aku juga merasa itu cukup aneh. Aku bisa memahami manik paus emas dan piringan pengayak yin, tapi kepingan logam iblis asing itu seharusnya tidak terlalu menarik bagi makhluk sekaliber kita," renung wanita berambut ungu itu. "Apakah dia mengatakan sesuatu tentang itu? Dia memberiku alasan umum dan menutupi masalah ini sepenuhnya. Tapi dia bertanya padaku tentang dari mana kami mendapatkan potongan logam iblis asing," jawab wanita berambut ungu. "Kalau begitu, dia pasti tertarik untuk mendapatkan logam iblis asing dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi jika aku mengingatnya dengan benar, ada beberapa toko di kota malam ilusi di mana logam iblis asing dijual, namun dia belum membeli ini." Logam dari salah satu toko itu. Pria kekar itu masih cukup bingung. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa dari kepingan logam iblis asing itu? Wanita berambut ungu itu secara tidak sengaja memukul paku di kepalanya. "Apa yang istimewa darinya?" "Kami berdua memeriksa potongan logam iblis asing itu sebelum ditempatkan di brankas harta karun. Satu-satunya hal yang luar biasa tentang itu adalah ukurannya," pria kekar itu langsung menjawab dengan gelengan kepala. "Jadi, terlepas dari alasan apa yang mendasarinya, itu tidak ada hubungannya dengan keluarga baik kita. Kamu harus pulih dari pertempuran di tambang, jadi pergilah ke pengasingan untuk sementara waktu, urus semuanya sementara itu untuk mencegah keluarga lain mencoba apapun," kata wanita berambut ungu itu sambil tersenyum. "Itu benar, terlepas dari apa yang pria itu rencanakan, tidak masalah bagi kita selama dia tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga baik kita. Aku akan pergi ke pengasingan besok dan menyerahkan semuanya padamu," pria kekar itu juga berkata sambil tersenyum. Pada saat Han Li kembali ke paviliun tempat dia tinggal, hari sudah hampir malam. Zhu Guo'er sangat gembira melihat Han Li lagi. Tanpa perlindungan Han Li, dia kemungkinan besar akan segera diperbudak oleh orang lain. Meskipun Han Li telah mencari jiwanya sekali, dia tidak melecehkannya dengan cara apapun setelahnya.
jadi dia secara alami tidak ingin beralih ke master lain yang berpotensi memperlakukannya jauh lebih buruk daripada yang dilakukan Hanli. Hanli dengan cepat memecatnya, lalu mengaktifkan semua batasan yang telah dia buat sebelum duduk di futon. Setelah itu, dia membalik tangan untuk menghasilkan kotak giok, lalu menyapu lengan baju ke arahnya, melepaskan semburan cahaya biru yang melucuti jimat yang menempel di kotak itu. Tutup kotak itu dibuka, memperlihatkan manik-manik emas seukuran ibu jari yang berkilauan. Permukaan manik-manik itu sangat halus, dan mengeluarkan bau samar. Hanli menjentikkan jari ke arah manik-manik itu, dan setitik cahaya biru muncul sebelum menghilang ke dalam manik-manik itu dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, suara deburan ombak laut terdengar dari manik-manik, diikuti oleh ledakan cahaya keemasan lembut, yang berubah menjadi proyeksi paus emas mini yang mulai menari di sekitar manik-manik. Proyeksi itu hanya berukuran sekitar 1 kaki, tetapi sangat seperti kehidupan. Ekspresi Hanli tetap tidak berubah saat melihat ini, tapi dia tiba-tiba mengulurkan tangan putih bersih dari lengan bajunya, lalu meraih cahaya keemasan untuk meraih manik itu. Kekuatan sihir disuntikkan tanpa henti ke dalam manik-manik, dan pada saat berikutnya, proyeksi paus emas tiba-tiba membengkak secara drastis hingga lebih dari 100 kaki panjangnya, mengisi hampir seluruh lantai atas paviliun. Pada saat yang sama, sebuah tanduk emas yang panjangnya sekitar 1 kaki telah muncul di kepala proyeksi ikan paus, dan sisik emas dengan berbagai ukuran telah muncul di seluruh tubuhnya, memberikan penampilan yang sangat mengancam. Ekspresi senang muncul di wajah Hanli saat dia melepaskan manik dan menghentikan kekuatan sihirnya. Proyeksi paus langsung hancur menjadi bintik-bintik cahaya keemasan, dan manik-manik emas juga kembali normal. Hanli meletakkan manik-manik itu kembali ke dalam kotak giok, lalu memasang kembali jimat itu sebelum menyimpannya ke dalam gelang penyimpanannya. Dia secara alami memilih manik paus emas ini karena suatu alasan, tetapi belum terlihat apakah dia benar-benar dapat memanfaatkannya. Namun, hadiah terbesar yang telah dia tuai bukanlah manik-manik roh yang berharga ini. Sebaliknya, itu adalah potongan logam iblis asing seukuran kepala itu. Begitu pikiran tentang potongan logam jahat itu terlintas di benaknya, sedikit kegembiraan melintas di matanya, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum melepaskan potongan logam dari gelang penyimpanannya. Potongan logam iblis melayang di depannya, dan dia menebaskan jari ke arahnya. Garis cahaya biru menyapu dalam sekejap, membelah potongan logam menjadi 2 dan memperlihatkan objek seukuran telur. Dia membuat gerakan meraih untuk menarik objek ke dalam genggamannya, dan itu terungkap menjadi bola kristal abu-abu. Kegembiraan di mata Hanli menjadi lebih jelas saat melihat bola kristal ini, dan dia perlahan mengulurkan tangan ke arahnya dengan hati-hati. Selama proses ini, lengan di sekitar lengannya robek, dan serangkaian sisik emas berkilauan muncul di kulitnya, membuat lengannya jauh lebih tebal dari sebelumnya. Bersambung ke chapter 2071. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.